belum pernah dapat materi protokolan seperti apa. Jadi selama ini hanya mengikuti yang misalnya kemana ya, hanya melihat oh di sini seperti ini seperti ini, tapi pakem bakunya itu belum ada, belum pernah mengikuti. Ya, sebenarnya kalau di kita nih ya, di satu itu sendiri kita ada salah satu pelatihan keprotokolan itu merupakan main core kita, selain legal drafting, seperti itu. Ada legal drafting. Ada juga. Bagus sekali. Ya, untuk di sini dan yang sesuai benar-benar mendukung mesti kita. Nah ini kita juga bikin PNBP juga sih sebenarnya Bu, kalau untuk keprotokolan. Cuman kalau keprotokolan di kita memang kalau kita lihat materi, kurikulum dan sebagainya itu sudah ke teknis. Ya. Kita juga butuh legal drafting loh. Ya. Itu kita pengen koordinasi itu pelatihan itu seperti depannya pasti akan ada lagi. Apa seperti pelatihan apa diklat atau apa Ibu izin? Maksudnya apakah di sini seperti pelatihan diklat atau berapa apa gitu jenisnya? Ya, pelatihan diklat seperti diklat. Sekitar tapi singkat sih, nggak sampai 5 harian lah. Oh iya. Mungkin boleh suatu saat kita minta ikut join. Mungkin kita butuh SOP-nya seperti apa ya Bu ya. Misalnya kita diundang untuk ikut pelatihan atau kami dikirimkan jadwal kapan pelatihan itu ada, nanti kita bergabung. Terus nanti mungkin bisa dibicarakan juga mengenai biayanya ya. Adibanya tetap menggunakan dari Kemenko Polhukam, tapi kita numpang istilahnya gitu. Ya itu jadi kita punya namanya nanti kalender akademik ya. Bisa saya share sih. Di bawah juga ada di lobby. Siap. Sebelah kiri itu kan ada kayak kemana itu ya apa aja sih dikat-dikat yang kita selenggarakan selama tahun ini dengan biayanya segala itu. Iya. Nah itu. Karena posisi kami tuh unik-unik, nggak enak tuh. Pegawai kejaksaan, tapi diperbantukan di sekretariat komisi kejaksaan di bawah sekarang namanya Kemenko Polhukam, dulu Kemenko Polhukam. Nah seperti diklat seperti itu, jadi kami ikut Polhukam nggak diterima, ikut kejaksaan dianggap diperbantukan di Polhukam, jadi sayang gitu nggak dapat diklat. Nah kalau kayak gini mending kami dengan DIPA yang ada bisa untuk menambah kompetensi pegawai. Kan yang akan lama mereka ini yang masih muda ini kan gitu. Kalau kami kan ya nanti lagi ada yang mau pensiun, nanti mungkin nanti pindah tugas bisa juga pindah tugas juga gitu kan. Kalau mereka kan masih lebih lama dari kita yang karirnya masih panjang mereka. Ibarat pohon kita udah mulai menguning gitu. Betul. Harus ada gantian kan. Udah mulai dikit-dikit kuning gitu ya. Daunnya. Bahasanya itu bagus kuning. Kalau kita tua. Iya, bagus sekali. Nah, gimana kira-kira Jo? Iya, paling izin Ibu nanti administrasinya gimana? Izin kalau yang rediklat nanti kita panjang lagi ya, maksudnya untuk ini. Tapi fokus ke bulan depan ya, Juli. Izin banget Ibu. Minggu kedua atau minggu Kami itu rencananya pengen mengadakan ya mungkin paling enggak tahu kulit-kulitnya dulu, paling enggak seperti apa sih di pemerintahan ini untuk protokol sama hubungan masyarakat. Jadi seperti teman-teman kami dari sekretariat komisi kejaksaan ini kan kebanyakan mereka ini dari baru 3-4 tahun dari kejaksaan. Jadi kami minta waktu itu dari komisi kejaksaan minta tambahan pegawai karena SDM kami sangat sedikit sekali dan pegawai dari Polhukam tidak ada sama sekali yang di sekretariat komisi kejaksaan. Ditariklah mereka dari daerah-daerah, dari Kejari di Papua, di Sumatera Utara. Nah mereka ini pengalamannya administrasi, jadi belum pernah mendapatkan humas dan protokol. Jadi kami ingin sekali mendapatkan berbagi pengalaman dan pengetahuan dari sini gitu kan, yang sangat kredibel untuk di lapangan gitu kan, terutama untuk pegawai ASN juga. Mungkin lebih ke protokolan pimpinan gitu. Ya. Karena kan kebanyakan mendampingi pimpinan kita. Betul.
Kadang juga kan mereka ini komisioner itu sering melakukan kunjungan ke daerah. Nah, mereka ini nanti biar mendapatkan bekal juga bagaimana sih cara mendampingi seorang komisioner yang setara dengan eselon 1 seperti itu. Karena kan kita nanti mereka kan berhadapan dengan Kajati juga, Kajati dan Kepala ajudannya. Kejaksaan Tinggi. Ya, Kepala Kejaksaan Tinggi di daerah di provinsi mana kan biasanya kan ada ajudan-ajudan juga. Jadi mereka pun mendampingi komisioner pun prinsipnya sama dengan ajudan sebenarnya. Nah, bagaimana ketika di lapangan itu harus seperti apa? Jadi yang seperti itu kami belum ada. Nah, pertama kira-kira yang ingin saya dapat gambaran ini pelatihannya terkait kehumasan dan keprotokolan atau hanya keprotokolan? Gimana tuh? Jadi kita kan ada kehumasan, kebetulan kita juga ada narasumbernya dari INEWS. Nah, mungkin secara mungkin dari sana mungkin bagaimana? Kebetulan izin Mbak, memang kalau di bagian kita kan kita lebih ke humasnya ya, umum protokol. Tapi kalau memang misalnya bagusnya izin petunjuk Ibu, apakah lebih baik digabung dulu untuk pertama pengenalan, untuk selanjutnya nanti mungkin bisa kita rencanakan khusus untuk humas, khusus untuk protokol gitu. Jadi biar lebih fokus. Ya, itu bagus sekali karena ini kan baru permulaan ya. Iya. Permulaan. Jadi di kita yang keprotokolan di kita ini kan memang untuk yang sudah memahami protokol dan didalami gitu kan. Jadi pengulangan recharge lagi dan itu jadi lebih fokus ke teknisnya. Tapi kalau untuk permulaan memang saya juga berpendapat bahwa memang bagus sekali untuk dikaitkan sedikit karena tidak bisa ini satu-satu. Memang ini paling nggak dia sudah ada gambaran. Jadi biasanya kalau di kejaksaan di tempat Pak Greg ya. Oh iya, Gregorius itu teman seangkatan saya. Saya juga tahu nama itu dari Pak. Nah itu kebetulan beliau memang nggak pakai istilah kehumasan dan keprotokolan, tapi manajemen keprotokolan karena sesuai dengan tugas ya. Iya Nah betul. tapi untuk manajemennya itu biasanya kita isi dengan pembukaan sedikit menyinggung kehumasan. Karena memang ya memang kehumasan dan Ada irisannya. satu kesatuan ya. Iya. Jadi memang secara teoritis juga itu tidak bisa terpisah. Ya, kok nggak apa-apa itu. Itu termasuk materi sih memang iya. Jadi ini kemana? Jadi kita tuh biasanya khususnya saya itu saya bawakan materi bagaimana keprotokolan itu bisa mendukung pembentukan citra positif organisasi. Iya. Di situ. Humas itu kan juga. Iya. Kan ini ada perbedaan ya. Iya. Nah, ini gimana bisa bekerja sama? Jangan sampai si humas berjibaku untuk menciptakan citra yang positif, tapi protokol tidak saling mendukung. support. Jadi ini harus bisa selaras berjalan untuk membentuknya ujungnya ke situ. Nah, jadi makanya materi itu biasanya masuk di pelatihan keprotokolan yang di kejaksaan itu. Mungkin izin untuk teknisnya nanti ke depan kami mungkin akan membuat tor Ibu. Jadi paling nggak di materi yang akan nanti dibawakan mungkin bisa kami masukkan ke tor, jadi bisa jadi sebagai acuan juga ya kan, izin. Boleh, nanti saya sampaikan deh itu apa list ya materi-materi apa aja, tinggal nanti dipilih mana yang ini ya. Tapi mungkin kurikulum sudah mulai dibuat kan Pak? Boleh, Sudah izin. Belum ada karena kami belum ada, karena ini kan apa organisasi belum ada sama sekali gambaran. Belum ada gambaran. Jadi ini artinya kita memulai sesuatu yang benar-benar baru gitu. Makanya mohon izin sekali minta petunjuk Ibu. Dan Tentunya seperti apa Bu? Karena ini juga kami ya sama-sama belajar membuat ini karena baru ya Jo ya. Karena memang beda dengan kejaksaan, kan beda lembaga ya. Kita kan memang pegawai kejaksaan tapi ditugaskan di luar kejaksaan, di Kemenko Polhukam, di Sekretariat Komisi Kejaksaan. Jadi sama sekali memang kita itu buta di lembaga ini. Kita mendevelop sesuatu yang membangun sesuatu yang baru gitu. Kalau di kejaksaan kan mungkin otomatis sudah ada keprotokolannya ya Bu ya. Cuma ini kita memang membuat sesuatu yang benar-benar baru. Memang kalau secara pengalaman dari kejaksaan kita sudah ada mengadopsi ya, tapi kan secara lembaganya belum ada. Ya, kami misalnya saya sendiri, Bu Siska, Pak Jo dan yang lainnya ketika kita kan ada prajabatan ya Bu, PHK, prajabatan kita mungkin memang ada pelatihan seperti itu, tapi
Untuk lembaga komisi kejaksaannya sendiri itu belum ada, Bu. Khusus untuk protokolnya belum ada, Bu. Jadi cabutan aja Iya. gitu. Iya, iya. Mungkin bisa untuk top kurikulum bisa lihat ini apa grade deh. Oh, berarti Nanti saya minta Nah, minta dulu, tinggal disesuaikan. Nah, nanti boleh kita diskusi deh dari komisi kejaksaan gimana. Terus nanti boleh kita diskusi, kita cari materi-materi yang memang pas benar untuk kebutuhan, untuk menjawab kebutuhan di komisi kejaksaan. Iya. Paling enggak untuk permulaan mungkin kita buat semacam mungkin 3 hari 2 malam ya Bu ya. Oh, Iya, gitu. paling Kita untuk mau melaksanakannya full board. Oh, berarti sekitar dari pagi sampai sore. Iya, betul. Mungkin dipadatkan di hari kedua ya. Itu aja sih. Oh, berarti cukup padat itu. Iya. Padat ya. Iya. Karena kan memang belum pernah ada. Kita sama sekali, jadi artinya kita mau memaksimalkan dulu. Karena di yang biasanya itu 2 minggu tuh. Ya, nah itu kalau kayak sejenis diklat makanya komisi kejaksaan ini ingin tahu aja, ingin tahu supaya tepat nanti kira-kira yang nyambut siapa gitu, ya kan? Karena di surat itu ada Bu Setama kan, ada Setama juga kan. Tadi saya barusan saya di Bu Setama dan saya ingatkan juga, Bu, saat ketemu dengan komisi kejaksaan dan ada rencana mereka memampir ke kita untuk sebenarnya diskusi aja ya Bu, diskusi atau apa namanya gitu ya. Iya. Nah, ini waktunya kapan gitu kan. Iya. Nah, Sebagai tindak lanjutnya nanti. ya. Ya. Karena saya lihat kemarin tuh yang akan hadir itu juga pejabat-pejabat kan itu di kami menyesuaikan waktu dan pejabat juga. Kalau ada Bapak Ibu Sestamat itu kita juga Sestamanya juga. Ya, tadi saya ada izin ke beliau, beliau setuju. Ya nanti saya akan hadir Pak Mas. Karena salah satunya datang Bu, sesamanya datang itu Ibu yang harus ada. Iya. Jadi tinggal kita ngatur waktu kan, waktu yang pejabatnya dari komisi kejaksaan bisa oke, jadi bisa oke, ya penting menentukan gitu. Nah ini kemarin saya sempat tanya ke Bu Mara kan ini materinya apa gitu kan, ya Pak ada ya kan untuk itu mungkin silakan nanti dari Pak Joy cerita lah kepada kami yang diharapkan apa gitu yang bisa kami bantu di brief ini supaya kelihatan dari teman-teman komisi kejaksaan ini tepat sesuai yang diharapkan oleh Bapak Ibu di komisi kejaksaan itu makanya kami ingin ini Pak ingin mendengarkan gitu kira yang dituju yang diharapkan apa sih dari pertemuan itu sehingga kami juga bisa menyiapkan baik. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih telah disambut di BRIN. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami sangat mengucapkan terima kasih telah disambut di BRIN dengan baik. Saya sendiri Johannes Ronald sebagai Kepala Subbagian Hubungan Penguatan Lembaga dari Hubungan Antar Lembaga mewakili Pak Jati, kebetulan Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga hari ini berhalangan hadir karena sedang di Rumah Sakit Adiaksa bersama dengan Bu Farah, Kepala Subbagian Hubungan Antar Masyarakatan AKM. Pada intinya kami datang ke sini meminta petunjuk Pak, meminta arahan untuk kedepannya mengenai hubungan antar lembaga ini juga. Kebetulan sebelumnya saya bercerita dulu mengenai Komisi Kejaksaan, di mana Komisi Kejaksaan ini adalah lembaga non struktural, di mana terdiri dari 9 komisioner yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kami sendiri adalah ASN dari pegawai kejaksaan yang diperbantukan di Kemenko Polhukam di bawah Sekretariat Komisi Kejaksaan sebagai unit kerja dari Kemenko Polhukam yang membantu memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Komisi Kejaksaan. Banyak ya Mbak ya beberapa permasalahan tadi sekitar Komisi Kejaksaan yang mungkin banyak sekali perlu dikaji, terutama kami peraturan Perpres, peraturan Presiden Komisi Kejaksaan itu adalah dari tahun 2011
yang sangat membutuhkan banyak perbaikan. Kebetulan juga Undang-Undang Kejaksaan sebagai dasar adanya Komisi Kejaksaan sudah berubah, dan juga nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga sudah berubah menjadi Kementerian Bidang Politik dan Keamanan. Banyak yang perlu diubah dari aturan. Kami salah satunya itu juga meminta bantuan untuk kedepannya merubah, mengganti bahkan aturan-aturan tersebut, baik dari peraturan presiden juga peraturan kementerian. Kurang lebihnya itu Pak. Mungkin dari Bu Farah juga bisa ditambahkan, izin. Ya, mengenai selain peraturan-peraturan itu Pak, mengenai pembuatan renstra itu sendiri. Iya, rencana. Jadi karena kami ini kan sebagai unit yang berdiri di bahwa kami ASN dari Kejaksaan dan juga kami yang ditugaskan di Polkam, jadi kami agak-agak seperti yang ragu-ragu Pak, bagaimana sebenarnya renstra itu harus dibuat, yang untuk fixnya itu seperti apa gitu Pak. Renstra 2025-2009 Iya, izin Bapak, karena kan kalau untuk sekretariatnya sendiri kami kan unit kerja dari Kemenko Polkam yang otomatis akan menginduk ke Kemenko Polkam. Sedangkan Komisi Kejaksaannya sendiri sebagai lembaga non struktural itu tidak ada cantolannya, kecuali mungkin ada RPJS-nya ya. Jadi kami meminta bagaimana untuk kedepannya dari untuk atau bagaimana renstra yang harus dibuat gitu. Masih banyak juga sih Pak. Mungkin juga kedepannya ada rencana dari pimpinan untuk mengadakan MOU atau kerjasama dengan BRIN nanti kedepannya. Izin Bapak, nomor 7. Ini kan berarti ini kan sama dengan komisi-komisi yang lain ya? Iya betul. Sama dengan komisi yang lain, komisi kepolisian. Iya, Kompolnas memang satu divisi. Kompolnas, Ada ya. manusia itu kan ya Iya. lembaga pemerintahan non struktural kan. Betul. Kalau terkait dengan trans, kalau boleh saya bertanya, trans sebelumnya ada kan? Kan ya 2011 kan? Ada. Udah punya nggak itu? Sebenarnya renstra yang sebelumnya itu juga dibuat tapi berdasarkan dari Kemenko Polkam, jadi bukan renstranya komisi. Bukan yang bakunya Komisi Jadi hidup Kejaksaan ya? Pak. Iya. Itu Menko Polhukam ya. Betul. Menko Polhukam dulu ya. Iya. Jadi kalau gitu kan kita ini Pak teman-teman. Jadi intinya kan gimana menciptakan rencana yang baik ya. Betul. Kira-kira di BRIN ini kerja atau pusat riset mana yang bisa membantu kan gitu. Tapi kalau menurut saya ini udah pernah diskusi dengan Bappenas dulu nggak Pak? Kebetulan kami pejabatnya pejabat baru semua Pak. Pejabat yang lama itu memang sudah kembali ke satkernya masing-masing. Iya. Sebelumnya memang ada dibilang pernah ngomong dengan Bappenas, sudah pernah diskusi, cuman kami tidak pernah ditinggalkan Tidak ada, berkas-berkasnya. ya. Jadi kami mau menelusurinya lagi agak sulit Pak. Iya. Gitu. Tapi memang dari Polkam sendiri ada dengan Bappenas berkoordinasi. Ya, kalau dari Polkamnya iya. Iya. Tapi untuk Komisi Kejaksaannya secara khusus, saya juga cari-cari datanya. Kalaupun memang sudah pernah berkomunikasi dengan Bappenas itu kapan, di mana, dan bagaimana itu belum ketemu Pak sekarang. Betul. Pak, jadi kalau kemarin itu ini masih mengacu kepada Menko Polkam. Iya. Izin untuk komisinya mengacu kepada Perpres nomor 18 tahun 2011. Sedangkan untuk sekretariat Komisi Kejaksaannya mengacu kepada Permenko Polhukam nomor 7 tahun 2011. Iya, dengan Bappenas. Nomor berapa Pak? Menko Polhukam? Menko Polhukam nomor 7 tahun 2011. Tahun 2011. Iya, Tahun 2011 ya? betul. Iya. Masih Permenko Polhukam ini, bukan yang baru. Kalau yang baru kan ada Polkam. Banyak sekali jadi masalah di sekretariat ini Pak, izin, karena kami ini kan sejarahnya itu sekretariat Komisi Kejaksaan itu di bawah Kejaksaan tahun 2005 sampai 2011. Iya tadi ini. Ya, di mana yang mengisi adalah pegawai negeri sipil dari Kejaksaan, baik jaksa dan non-jaksa pada saat itu. Lalu pada tahun 2011 sekretariatnya dipindah di bawah Kemenko Polhukam. Tetapi sayangnya dari Kemenko Polhukam sendiri tidak ada pegawai negeri sipil dari Kemenko Polhukam yang mengisi
Sekretariat Komisi Kejaksaan. Iya. Akhirnya dari Kejaksaan sendiri PNS-nya yang dibawa di Sekretariat Komisi Kejaksaan. Akhirnya statusnya berubah, di mana pegawai negeri sipil Kejaksaan dengan status dikaryakan atau ditugaskan di Menko Polhukam pada Sekretariat Komisi Kejaksaan. Yang akhirnya berdampak kepada teman-teman yang PNS-nya yang terkait mungkin, tapi kalau gaji pokok itu tetap di instansi induk, sama teman-teman yang non jaksa yang belum fungsional. Karena kalau nggak salah itu di Permenpan RB ya nomor 1 tahun 2023 itu ada peleburan mengenai jabatan fungsional. Jabatan fungsional, lalu teman-teman yang belum fungsional di instansi induk menjadi ngeblur nih, apakah statusnya bagaimana? Karena untuk SOTK-nya sendiri itu cuma masih mengatur struktur staff dan struktur, belum ada fungsional lain. Meskipun dikatakan di Perpres dan Permenko tersebut bisa dibuat jabatan fungsional. Padahal nyatanya sendiri sampai sekarang belum belum terjadi. Jadi itu salah satu kendala juga. Lalu struktur organisasi Sekretariat Komisi Kejaksaan juga sangat ramping, Pak. Di mana dipimpin oleh eselon 2 oleh kepala sekretariat, kebetulan jaksa juga. betul, yang terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian umum, bagian pelayanan teknis, lalu bagian hubungan antar lembaga, di mana setiap bagian terdiri dari 2 kepala subbagian. Jadi di bawah kepala subbagian tersebut nanti ada staf. Berbeda dengan kebanyakan struktur organisasi sekarang yang dimana ada jabatan fungsional yang membantu, atau bahkan struktural ada yang dilebur menjadi beberapa fungsional. Jadi memang secara struktur organisasi kami sudah sangat tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Izin Bapak, itu yang profil beberapa kendala. Banyak sekali yang harus di. Ketua komisi kan Pak? Ya. Ketua komisi itu berarti adalah eselon 1 kan? Setara eselon 1. Iya, setara eselon 1. Komisi Kejaksaan itu eselon 1 juga? Setara eselon 1. Jadi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia ini terdiri dari 9 anggota komisioner, di mana ketua merangkap sebagai anggota, lalu juga wakil juga merangkap sebagai anggota, dan sekretaris merangkap sebagai anggota. Di mana 9 anggota komisioner ini terbagi 2. Yang pertama adalah dari unsur pemerintah. Ada 3 orang perwakilan dari unsur pemerintah ditunjuk, lalu sisanya adalah perwakilan dari masyarakat. Yang mana dari perwakilan masyarakat itu mengikuti seleksi komisioner. Izin Bapak. Jadi, memang kami ya ini dulu Pak, kami ingin mencari mana yang cocok. Betul. Apakah kami bisa membantu untuk dalam posisi yang sekarang ini kan? Betul. Oh, satu lagi Bapak, saya hampir lupa. Kebetulan komisioner kejaksaan juga sedang memperjuangkan hak keuangannya ya. Sedang lagi proses juga. Cuman kalau nggak salah terakhir itu masih menunggu izin operasionalnya dari Menpan RB ya, kalau nggak salah ya. Itu izin Bapak sedang dilakukan juga. Yang mana membutuhkan juga untuk perubahan Perpres tersebut. Iya. Revisi. Iya. Karena undang-undangnya sendiri, undang-undang kejaksaan sendiri sudah berubah. Ini udah berubah lagi. Iya. Sedangkan lagi udah berubah lagi. betul, sedangkan Komisi Kejaksaan mengacu dari undang-undang kejaksaan. Iya. Banyak sekali polemiknya. Pak, ada masukan? Oh iya, ya terima kasih Pak, saya kabar sendiri. Siap. Dari penjelasan yang Bapak sampaikan, ada beberapa sebenarnya malah muncul pertanyaan Pak. Baik. Karena kami ini kan, mungkin nanti Pak Jas bisa jelaskan, kami kan hal juga sama dengan kayak Bapak juga. Siap. Kami satu hal yang baru, tetapi kami sekarang ini semua hal harus kami tangani. Jadi kami juga semua mau bertanya tadi nih. Tadi kemarin itu yang disampaikan Pak Jas, ada yang mau berkunjung ke Bahal. Tadinya saya mau menyiapkan pertanyaan sebenarnya. Langkah-langkah apa yang selama ini melakukan hal itu? Siap. Ternyata Bapak malah bertanya ke kami ya kan? Jadi begini Pak, kalau untuk Renstra, kalau yang mungkin nanti Pak Jas bisa memfilter yang mana yang benar. Kalau kita kan hal itu hanya sebagai jembatan ya. Iya. Jadi semua ini otomatis kami tampung dulu. Karena kami ini beri cukup besar Pak. Karena ini mungkin kalau Renstra itu mungkin dia ke BPK ya, Badan Perencanaan Keuangan. Yang kalau nanti apa mungkin Pak Jas silakan. Kemudian
Kemudian kalau yang tadi terkait Bapak bilang MOU. Ya. MOU itu juga kan ada beberapa hal yang kita sampaikan. Apa yang mau kita MOU-kan? Karena kan ada yang PKS, hanya semacam perjanjian kerjasama. Nah, kemudian kalau MOU ada levelnya kan? Ya. Nah, kalau level MOU itu apakah menteri dengan kepala BRIN atau eselon 1 dengan eselon 1, kan ada levelnya. Kemudian kalau di MOU ini juga kami ada namanya BHKS Pak, Biro Hukum dan Kerjasama. Nah, jadi kalau tadi yang ini mungkin di yang lain waktu nanti mungkin secara spesifik dulu Bapak mintakan ke kami apa. Karena kalau kami kan pasti kami tampung semua dulu. Kami sebagai jembatan kan menyeberangkannya aja sebenarnya. Kan gitu ya. Nggak bisa kami ambil semua. Kemudian yang Bapak sampaikan juga tadi masalah belum ada apa tadi Pak, PRPS-nya udah ada, tetapi masalah PNS-nya kemudian ada masyarakat. Nah ini kan ranahnya nanti kan bukan ke kami, karena itu kan ke BKN, kepegawaian setahu saya ya. Mungkin ini kan kita sama-sama diskusi, nggak ada yang belum fix ya. Nah, karena kan terkait kepegawaian. Kemudian tadi Bapak sampaikan juga ini yang disampaikan Bapak tadi, kemudian adalah memperjuangkan hak. Nah itu kan yang memperjuangkan hak kita kan internal kita kan gitu ya. Tetapi sebagai barometer nanti, sebagai sharing yang mungkin yang Bapak sampaikan. Nah, kedua yang tadi yang menjadi fokus kita dulu, saya belum dapat nih Pak, yang fokusnya sebenarnya mana yang kita mau bicarakan. Karena kan banyak ya, Renstra ini kan Renstra global ya, rencana strategi kan 5 tahun ya. Tentunya biasanya setiap unit itu kan beda-beda Renstranya. Nah, pasti kan berbeda terkait dengan keinginan kan gitu kan. Tujuan kita apa Renstra, misalkan replika kalau dulu namanya rencana pembangunan 5 tahun. Apa planning kita apa dulu kan gitu. Setelah kita buat planningnya, baru kita berstrategi apa. Apakah apalagi sekarang ini otomatis berbeda ya, karena efisiensi. Renstranya kan agak berubah. Mungkin itu Pak Jas beberapa, saya tidak berani menyimpulkan yang mana pun nih Pak, karena ini masih kita juga masih mencoba mencari ya. Kalau ibarat pacaran tadi masih kenalan kita kan gitu Pak. Saya juga nggak tahu yang mana mau kita bahas ini. Gitu. Ya, terima kasih Pak Jas. Terima kasih Pak Kamera sendiri. Jadi sebenarnya teman-teman kita dari Komisi Jasa ini ingin apa ya, mendapat masukan ya, masukan bagaimana mungkin rencana strategis. Mungkin dari sisi riset inovasi ini mungkin ada pusat riset gitu kan yang terkait yang bisa untuk Renstra. Untuk Renstra ini saya akan coba mencari dulu nih. Sebenarnya kalau bisa buka brin.go.id Pak, mungkin teman-teman bisa bersih brin.go.id mungkin bisa cari tentang itu, ada di situ tentang itu, ambil di profil pejabat. Nah ini yang kita lihat di sini nih. Renstra itu mana tadi saya udah lihat di sini tadi. Gimana sih cocoknya kita menghadirkan teman-teman kita ya, teman-teman kita yang bisa membantu kan. Ya kan intinya kan bukan Pak Jo kan itu teman-teman kita coba dibuka bisa ya Pak. Teman-teman kita yang bisa membantu maksud tujuan daripada teman-teman Komisi Kejaksaan ini. Kalau saya lihat kemarin Bu Farah udah spesifik bagaimana menyusun Renstra, ya kan? Bagaimana menyusun Renstra Komisi Kejaksaan. Saya melihat ini Renstra itu adanya di BRIN di pusat riset mana gitu. Kita kan ada gitu, ada penelitian, dari pusat itu bicaranya kajian. Nah, kajian-kajian ini kadang-kadang teman-teman bisa bantu kontak gitu. Jadi kalau ini sama juga atau memang digunakan kita yang ke Renstra kita itu biro perencanaan dan keuangan. Mungkin. Jadi kalau Bapak ada biro perencanaan keuangannya itu yang bikin Renstra. Izin belum ada. Ya itulah Jadi semuanya tempat kami masalah perencanaan pun masih dipegang bagian umum Pak, karena belum ada. Itulah masalah yang tadi saya ceritakan. Sehingga dia bisa komunikasi dengan timnya biro kami itu bisa. Ya pengalaman bikin Renstra BRIN awal-awal BRIN ini sama ini. Kan kita juga baru, Renstra kita kemarin awal-awalnya 2022 baru selesai kan.
Ya cepat kita juga dikejar juga oleh orang-orang luar waktu itu mempertanyakan restorannya Brin apa sih? Juga ditanya restorannya apa gitu. Nah, jadi kalau nggak ada di biro rencana, jadi kalau saya lihat dari masukan Pak D tadi memang masih simpel ya Pak. Iya. Jadi struktur organisasinya masih sangat simpel banget. Sangat simpel banget Mas. Ya, nah, Nggak. tapi apakah bentar ya, Pak. Untuk perencanaan pun masih di bagian umum kami Pak. Kasubag Keuangan yang handle Belum itu. ada pejabat yang mengampu perencanaan di tempat kami. Jadi kalau di kami Pak yang bikin rencana itu Biro Perencanaan dan Keuangan. Iya. Ya, di lembaga-lembaga pemerintahan KL yang lain juga di perencanaan. Iya. Gitu. Iya, Tapi betul. karena Bapak belum ada biro perencanaannya, sebaiknya dari dari para kakek kami kemarin itu adanya nah ini kan adanya kepala sekretariat ya. Iya. Iya betul. Pak. Eselon dua. Kepala sekretariat ini berarti eselon 2 kan? Eselon 2. Iya kan? Betul. Nah, kepala sekretariat ini yang di bawahnya Bapak Hubungan Lembaga Kerja di bawah dia ya? Iya betul. Ya, memang ini tugasnya sekarang karena tidak ada biro perencanaan dan keuangan, Betul. berarti kepala sekretariat yang ditugaskan membuat restrah. Iya. Ya, berarti kan bapak-bapak kan, Iya. bapak ibu kan. Kami. Yang nah, tentu kalau dari sisi kami yang bisa kami sampaikan dalam pengalaman saya buat restrah ya, saya pernah buat restrahnya 8. Jadi restrah itu pertama daftarnya ini dulu Perpres instansi kita. Iya. Ya, Perpres instansi kita itu tadi sudah disampaikan Perpres nomor 11 ya, Perpres 18 tahun 2011 diperkuat dengan Permenko Polhukam nomor 7 2011. Berarti di situ dari Perpres ini lihat tugas pokok dan fungsi. Nah, ini telah dapat tugas pokok dan fungsi kita, dari situ baru akan kita turunkan. Jadi tugas pokok dan fungsi ini tentu ada target yang diberikan oleh pemerintah kan. Nah, saya tahu tuh targetnya waktu pelantikan ketua komisi ini, targetnya apa? Jadi kan ada penandatanganan fakta integritas itu, Iya. ya kan? Iya. Nah, itu menjadi target yang harus dibikin di sentra, masukkan di sentra. Jadi itu dimulai gitu. Jadi setelah komisioner dilantik, dia akan menandatangani fakta integritas dengan Menko Polhukam, Betul. ya kan? Betul. Iya kan Pak? Iya. Dengan Menteri Polhukam sebagai atasan koordinasinya kan, atasan koordinasinya kan hampir salah aja nih. Iya. Tapi dalam koordinasinya ini Komisi Kejaksaan dengan Menko Polhukam. Nah, dari target yang ditandatangani oleh Menteri Polhukam dengan ketua komisioner ini, nah, dimasukkan ke rencana gitu. Dimasukkan ke rencana. Nah, dimasukkan ke rencana itu kan nanti baru ada bicara program, ya kan? Programnya apa, kegiatannya apa, ya kan? Terus sasarannya apa, ya kan? Nah, boleh itu diturunkan gitu. Ya, untuk mencapai yang tadi kesepakatan atau fakta integritas atau namanya SKP lah. Jadi Iya. saya nggak tahu, eselon 1 itu apa SKP juga sama Fakta integritas. Hah? Fakta Fakta integritas. integritas. fakta integritas, Iya. bukan SKP. Kalau kita kan SKP. Kalau PNS SKP. Kalau PNS SKP Pak. Ya untuk komisioner yang dilantik. Kalau Jadi, fakta integritas kan berbeda Pak sama Iya, fakta integritas itu bunyinya cara targetnya ada. itu kan fakta integritas ada kesepakatan. Iya. Kesepakatan yang sudah semua pejabatnya kemudian ditandatangani, jadi siapa nanti yang tidak mengikuti harus sesuai dengan Iya. fakta integritas kan begitu. Iya, iya. Kalau SKP kan berbeda. Itu Beda. kan kita bisa Penilaian terima. kinerja. Ini kemarin juga apa Pak? Yang ditandatangani oleh Menteri Polhukam dengan Komisioner Iya. membayarkan cuti. Fakta integritas. Iya, fakta untuk integritas. peningkatan Di situ isinya ada target target. persentasenya. Iya. Nah itu saya belum lihat. Coba dicek. Karena ketika mereka melakukan itu saya belum menjabat di situ. Oh, Nah. jadi coba dilihat itu dulu Ya. supaya untuk bertemu selanjutnya kita lihat siapa ini. Oh baik baik. Ini Kita kan baru ini. kita mau coba bantu. Jadi sebenarnya ini Pak Kamera teman-teman ini kira-kira di ini yang bisa ibaratnya memberikan narasumber ya. Iya, betul. Narasumber pengarang dalam membuat rencana untuk menciptakan rencana Komisi Kejaksaan karena Iya. mereka
belum pernah buat, ya salah satu ini kita tuh belum belum menguasai materinya kan, materi seperti apa, jadi butuh pendampingan. Iya, Kalau seperti kalian itu. ini sih Jadi gampang Pak. mungkin ada Mbak satu Pada dulu tinggal ngambil konsultan, ya kan, jadi dia sebentar. Iya. Konsultan bikin ini Kemarin banyak. kemarin kami pernah juga diskusi ke Polkam sama Kompolnas, mereka mengarahkan untuk ke BRIN. Itu dia. Dia ngomongin ini kan berarti kan maksudnya di kajian atau pusat riset. Makanya kita lihat sini nih. Siap. Saya belum baru kali ini Pak, saya mohon maaf baru kali ini juga instansi yang kebrin untuk minta tolong bagaimana menangkan. Iya, karena kami Iya, juga kajian, Pak. kebingungan. Kalau ya. kajian banyak kita dulu. Itu seperti naskah akademis atau bagaimana Pak? Ya. Kajian tersebut. Naskah akademis. Mirip ya? Iya, kalau di kajian kita ada naskah akademis, ya ada kajian kebijakan nih kayak ini nih. Ini deputi bidang kebijakan pembangunan. Nah, ini kegiatannya ini nih. Ini kebijakan terkait pembangunan manusia, pendidikan gitu. Itu satu direktur. Politik, hukum, pertahanan, keamanan. Ini saya nggak tahu nih apakah Pak Dudi ini bisa sebagai mediasi untuk membantu Bapak dengan tingkat sana. Ini pasti ada di deputi ini. Di deputi yang ada di kita kalau di pusat riset, ya ini saya lihat pusat risetnya ada di mana nanti. Ini mungkin bisa catat dulu Pak. Ini dulu nih ada emailnya ke sini nih. Ini Bapak lihat di sini ya. Iya. Ini Bapak bisa langsung akses saja. Oh, di BRIN tadi. Tinggal tanda aja nomor 4 gitu. Siap. Ini karena kenapa saya ngambil Pak Dudi Dayat ini karena Bapak ada kegiatan dengan politik kan, hukum kan. Iya, politik ya kan? dan keamanan. Itu mungkin relevan di sini sebagai narasumbernya. Sudah itu juga ekonomi ketenagakerjaan pengembangan regional mungkin bisa nggak tahu nih apakah masih bisa dijadikan narasumber juga. Sudah itu ke lingkungan itu di sumber daya alam dan ketenagakerjaan ini nggak ada. Jadi kalau yang saya lihat relevan masih di posisi Nomor 4, betul. Nah, Iya. kalau kita lihat lagi di ini di kajian berikutnya kita ada 2 kajian. Kalau ini kajian untuk pembangunannya, ini kajian riset. Nah, ini riset ini yang ditonjolkan di sini. Jadi perumusan kebijakan. Nah, kalau Bapak terkait dengan ada kebijakan yang dihasilkan oleh Komisi Kejaksaan, ini bisa berkoordinasi dengan Pak Koko Proposal ya. Ya, bisa ininya. Itu kalau bicara indikator riset, nah ini saya nggak tahu nih, apakah indikator riset, pengukuran indikator yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan bisa relevan dengan pengukuran riset? Nah itu Bapak yang bisa jawab gitu. Betul Pak. Kalau Bapak bisa menerjemahkan ukuran indikator Komisi Kejaksaan tadi bisa, nanti Bapak tinggal komunikasi nih, bisa dengan Pak Heru Rizal. Oh iya. Ini 2 ini sebenarnya yang di kedeputian, yang lain itu teknis banget. Kalau yang lain sumber daya manusia kita lihat, apakah di sumber daya manusia ini ada yang bisa membantu? Deputi bidang sumber daya manusia, pengetahuan teknologi. Ini biasanya ke arah teknologi kan, pengembangan kompetensi. Kalau Bapak perlu ada arah-arah pengembangan kompetensi ke depan Komisi Kejaksaan, ini Pak Rahmalia bisa sebagai narasumber Bapak. Sudah itu Direktur Pembinaan Jabatan Fungsional. Kalau memang ada pengembangan profesi para jaksa, ya kan, ini bisa digunakan ini Pak Julwan ini sebagai Direktur Pembinaan Jabatan Fungsional pengembangan profesi. Ini kan ada pengembangan profesi kan di bawah nanti kan. Betul Pak. Kejaksaan Komisi Kejaksaan itu bagaimana profesinya jaksa itu diperbaiki kan. Iya. Salah satu Kinerja. Komisi Kejaksaan ini berfungsi untuk memberikan rekomendasi kan Betul. ke kejaksaan kan. Dan Kejaksaan presiden. agung gitu. Iya betul. Nah, ini bisa gini. Tapi kalau yang ini untuk aman dengan kalian tadi mungkin agak ini ya. Ini biasanya kita kayak ini ya Pak. Untuk sekolah. untuk sekolah apa gitu ya. Talenta itu kayak semacam dia fellowship beasiswa tapi dananya dari kita sharing Tapi budget. kalau mungkin dia Komisi Kejaksaan bisa merekomendasikan kejaksaan untuk sekolah ya belajar ke sini juga apa-apa sih. Oh boleh Pak. Masih bisa juga sebagai itu arah ke depan kan jaksa perlu apa sih tantangannya gitu. Betul. Jadi pengalaman teman-teman di sini Mbak Ajen ini bisa juga dimanfaatkan. Wah. Itu udah nah kalau yang sini ke bawah ini itu udah berdasarkan riset kita Pak. Ini udah berdasarkan riset kita. Nah kalau kita bicara ke lebih spesifik teknis itu kan dari sisi kebijakan ya Pak. Yang tadi itu yang deputi itu bicaranya tuh tatanan kebijakan. Kalau bicara ke teknis itu kita namanya ada organisasi riset. Nah organisasi riset ini bicara teknis, ya kan? Nah ini bicaranya nuklir, ini bicaranya penerbangan antariksa. Nah saya nggak tahu nih kebijakan ini mana yang bisa relevan nih. Apakah di organisasi Maniora kita lihat nih. Di sini ada bicara terkait ini kepala PR ini pusat riset ya Pak. Oh, iya, Mungkin di sini bisa apa? Atikan Alam ini kepala pusat riset politik.
politik saya juga. rasa masih agak relevan Iya. bagi Komisi Kejaksaan sebagai narasumber. Yang satu hukum. Iya. Ya kalau saya nggak tahu nih kalau Bapak ini teman-teman ini memang harus Bapak trigger juga, harus kita dikasih masukan juga apa yang diharapkan gitu. Jadi kalau teman-teman ini ditanya ini memang nggak sulit ya. Tapi kalau saya ada arahan dari teman-teman Komisi Kejaksaan, baik pejabatnya yang datang nanti bisa kami perlunya ini kira-kira dibantu beri seperti apa gitu. Jadi bisa kita minta bantu ke sini gitu. Jadi bisa untuk politik, Hukum. hukum tadi kan kalau hukum pendidikan karena terkait dengan Komisi Kejaksaan ini juga pendidikan jaksa kan Iya, SD. bisa merekomendasikan. Nah, itu mungkin yang relevan itu kan politik, hukum. Nah, kalau masyarakat dan budaya ini sangat tahu. Apakah masih relevan di Komisi Kejaksaan? Masyarakat dan budaya. Ya. Mungkin nanti itu kali Pak, setelah ada MOU Iya. Iya, atau betul. semacam penjajakan kerjasama, nanti di klausul-klausulnya itu kan ada. Iya. Itu biasanya kan kalau ada MOU ada kerjasama kan ada semacam feedback ya, apa yang diinginkan yang mau kerjasama dan apa yang kalau kami itu sebenarnya memberikan kepakaran. Itu. Karena Nanti dia menugasin siapa? iya, kepakarannya aja kita ada, semua bidang kan kita ada. Makanya tergantung sama bidang apa yang Bapak minta, baru kami arahkan ke OR, organisasi riset atau PR, pusat riset. Jadi ya tetap aja nanti di bawah naungan Pak Jas yang mendelegasikan kan siapa yang Bapak minta. Iya. Ini kan harapan mereka nanti MOU atau perjanjian kerjasama itu next time-nya. Iya. Tindak lanjut dari Ya, pertemuan hari ini. Tapi yang dia berharap pada bagaimana dia cepat membuat serah karena diminta kan. Betul. Dan diminta. Proses bisnisnya udah ada Pak? Semacam provisi. Belum. Belum bisa belum ada. Belum. Belum ada, Pak. Memang parah sekali ya. Jadi ini saya bicara Pak, teknik industri mitra gitu. Sebenarnya kalau Bapak punya ini sebenarnya nggak perlu ke BRIN, kuliahnya ke konsultan yang udah biasa bikin mitra. Iya. Itu lebih cepat Pak. Kalau ke BRIN ini Bapak butuh waktu jadi. Butuh waktu Nanti kan. kita ada namanya jabatan fungsional perencana. Dulu kita belum Kalau di kejaksaan ada, tapi kalau di tempat kami belum. Belum ada perusahaan perencana. Tidak ada fungsional di situ di sekretariat komisi kejaksaan. Itulah susahnya. Pindah kita ke. informasinya nggak kan gitu. Kalau saya sendiri karena pegawai kejaksaan sudah fungsional jaksa, tapi ditugaskan di sekretariat komisi Ya, kejaksaan tidak kami bisa diatur dikaryakan. fungsionalnya. Iya. Nah ada beberapa teman-teman Saya yang bisa pindah ke sana Pak. ada beberapa teman-teman yang statusnya di kejaksaan itu masih staff bukan fungsional, lalu masih bantukan di berapa orang sih Pak sekretariat. sekarang pegawainya? Kalau yang Total- paling di bawah 10 Pak izin. Iya. Tapi teman-teman lain dari kejaksaan itu BKO sistemnya, bukan Niska Polkam. Ya, BKO. Jadi BKO. kemurahan hati dari kejaksaan ini ada tenaga nih gitu loh. Iya. Kami yang diayakan gak usah bayar remunya, kami yang bayar. Tapi Tapi yang bantu. di bawah komisi kejaksaan itu cuma 10-an orang ya. 10-an orang. Kalau yang resmi dari ada SK. jaksa itu kan, BKO itu. Iya. Iya, kan? Ada SK-nya dari Polkam paling di bawah 10 orang, non jaksa dan jaksa. Karena status mereka sebagai struktural. Iya. Nah, teman-teman yang di BKW itu ada yang jaksa, ada juga yang non jaksa. Ya ini kayak teman-teman ini dari Bu Siska ini jaksa, dia BKO. Isa, Teman-teman dari Kejari-Kejari, Pak. mereka non jaksa. Non-jaksa. Nah, kebetulan dari golongan juga. PNS-nya, ASN-nya non jaksa. Ya, dari Tapi pengawal. Dulu dari mana apa aja? Analis kebijakan atau SMA Pak, dari SMA. Pengelola perkara sih Pak. Kayak Iya. Pengelola berkas gitu. Iya. Berarti masih belum fungsional ya? Belum. Belum. Pengawal tahanan. Baru-baru sama semua. Iya, satu Ini angkatan. masih baru-baru semua. Pak. Baru-baru semua Iya. ya? ASN yang 2024 ini. Enggak, 2021 ya kalian. 2021. 2022. 2022, 2021 gitu, Pak. Ditarik nih Pak dari Papua, dari Aceh, dari Sumu. Karena nggak ada yang mau dari Polkam mengisi di sekretariat. Padahal sekretariat sendiri adalah unit kerja dari Polkam. Iya. Jadi Kalau kalau bicara restoran itu kan harus ada pertama kan ada misi dan visinya Pak. betul. Betul. Ah, Di situ dia. Itu juga belum Betul. belum fix ya, Jo ya. Belum ada. Sampai saat ini Pak belum fix misi-misi Ada, itu. itu dia. Iya. Kan sekarang visi kalau di dulu zaman Pak Jokowi, visi misi itu adanya presiden. Iya. Ya kan? Iya. Ini nggak ada, tapi tetap aja yang lain mungkin kayak dulu juga ada visi misinya. Iya. Visi misinya Kalau sekretariatnya sendiri kan nginduk ke Polkam, Polhukam pada saat itu. Paling visi dan misinya sama, Rensranya ngambil dari situ. Sekarang nginduk ke Tetap. Tapi komisi kejaksaannya yang nggak ada.
Ini lah visi misi kita Pak. Oh Ini iya. yang ada di sini semua, ada di tentang ini. Ini mungkin Bapak coba rumuskan ini dulu, nanti sampai lagi ke kami, memang butuh waktu ini Pak ya. Visi misi kita tuh tujuan secara strategis ya. Visi kita ini nih, jadi kan visi Komisi Kejaksaan ini apa visinya? Ya kan, yang mau dituju apa sih? Nah sudah tuh untuk mencapai visi tadi itu apa sih kegiatan yang dilakukan gitu? Berarti izin Bapak yang tahu buat visi misi ini kan Komisi Kejaksaannya sendiri ya seharusnya ya. Iya. Iya. Komisioner Iya, ya. punya komisi ini bicaranya institusi. Iya. Karena ya itu Institusi itulah bicara- masalahnya. Jadi memang karena Bapak sekarang ditugaskan oleh sekretariat, ya mau bapak-bapak yang mikirin, bapak ibu yang mikirin buat rumusan bu, sampaikan ke pimpinan. Betul, jadi sepertinya Pak di yang era sekarang ini memang kami di-push betul untuk benar-benar memperbaiki Iya, masalah-masalah saya seperti tahu ini ibu, Pak. Jadi, ibu sebenarnya sekarang sebelumnya belum. menyiapkan tata kelola. Iya, Satu, Betul. sudah menyiapkan NSPK-nya, Iya. rumah tanda prosedur kegiatannya. Iya. Ibu harus menyiapkan dari awal banget ini. Jadi memang butuh betul. orang-orang yang biasa mengelola ini, mengelola Biasa- tata kelola gitu. Bisa Sementara buat kami kan di dakwaan buat Komjak tuntutan. sendiri kan masih meraba-raba Ya, nih. sama dengan saya masuk di sini, sebenarnya saya bikin tata kelola, kalau kita bikin proses bisnis, habis proses bisnis bikin Iya. standar operasi prosedur, Iya. ya kan? Iya, iya. Itu kita bikin dari situ, mulai tahu kita visi misi dari kepala BRIN apa, Iya. ya kan visi misinya instansi kepala BRIN. Sudah tuh kita misinya apa. Jadi mungkin sekarang kalau boleh saya bersaran, visi ibu ini Pak Jo ini mungkin dibuat dulu Pak. Siap. Setelah visi misi ini ketahuan, Iya. ya kalau bisa seperti ini Pak. Ini Bapak contoh aja. Iya. Tujuannya sasaran strategis apa? Sasaran strategis ini bisa ambil dari Perpres, ya kan? Perpres itu kan ada tugasnya itu, Siap. ya kan? Nah nanti minta tantangan pimpinan, Baik. tantangan dulu komisioner. Iya. Ini Kita sih jadi mesti, sesuatu hal yang baru jadi lebih jelas Pak ini setelah Iya. diskusi ini. Ya, ikutin ini dulu. Iya. Visi dan misi ini kalau Bapak nanti masuk ke orang BRIN, ke teman-teman kita peneliti ataupun pejabat BRIN juga akan ditanya. Ya. Ya akan ditanya kalau Bapak Ibu nyampaikan ini gimana memikirnya. Baik. Iya. Betul. Itu Jadi ini dulu permasalahan. nih, tolong dirumuskan dulu visi misinya. Jadi rapat, saran saya rapat dengan semua komisioner dan ketua komisi, rapat dulu timnya Bapak sekretariat, itu merumuskan ini visi misi tujuan, ya kan udah jelas sudah itu sasaran strategis yang dapat karena SS sasaran strategis ini nanti akan masuk ke bisnis proses. Oh iya. Nah nanti akan masuk di bisnis proses ini. Sasaran strategis. Jadi udah dapat SS-nya berapa nih? SS1 bisnis prosesnya ada berapa? SS2 ada berapa? S3 ada berapa? Jadi ini teknik instrumental. Baik, siap. Ya, jadi SS ini udah tahu kita nanti akan akan mengerucut SS2 itu apa aja, S3 apa aja dan nanti dari situ baru bisa diturunkan ke program kegiatan. Oh. Nah, program kegiatan itu nanti Bapak baru pakai target. Baik. Target 2025 apa, 2026 apa, 2027 apa, sampai 2029 apa. Tapi Jangka kan panjangnya, Pak, Pak. itu Pak, acuan Bapak kan tadi itu dari Kepres ya. Perpres. Perpres kan, tetapi kan dia bertanggung jawab langsung ke Presiden. Nah, itu acuannya. Oh, siap. Jangan nanti Bapak buat misi sendiri kan kayak BRIN ini. BRIN ini juga kan Tanggung jawab bertanggung jawab Presiden berdasarkan Perpres nomor 78 Iya. tahun 2021 kan BRIN terbentuk. Itu turunannya. Jadi nanti kita nggak mungkin membuat misi dan visi kita tidak ada sebagai acuan di atas. Iya, nggak sembarangan. Karena Ada cantolannya. nanti Dasarnya itu, Pak, tanggung ya. jawabannya itu kan ke presiden. Presiden, iya. Otomatis kita melanjutkan kan kalau sekarang kan ada nawacita itu ya. Iya, iya, iya. Kan itu jadi harus dilihat dulu Pak nanti yang mungkin ini kan sharing Pak ya, Iya. bukan yang ngajari sharing aja. Berarti kan berdasarkan perpresnya itu apa bunyi perpresnya, kemudian kenapa terbentuk komisioner ini Iya, kan, iya. kemudian apa tujuannya terbentuk, kan pasti ada terbentuk. Iya. Kemudian hal-hal apa yang mau dilakukan. Misalnya tujuan kita seperti ini, kalau kami BRIN kan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan. Iya. Berarti kan kita ilmu pengetahuan kan riset ya. Iya. Berarti kita meningkatkan SDM. Iya. Nah itu yang menjadi visi kita. Baru nanti masuk ke tujuan kita apa. Baru ke kata Pak Des tadi, nanti sasaran kita kemana? Iya, iya. Apakah salah satu misalnya meningkatkan SDM kejaksaan? Salah satunya ya. Nah, apakah semua nanti kayak kami ini semua dilakukan supaya fungsional? Iya. Karena tadi yang Bapak sampaikan ini kan ada saya catat juga memperjuangkan hak keuangan. Iya, Keuangan komisioner. itu biasanya diperjuangkan apabila ada kinerja. Betul. Seperti kami kan ada kinerjanya. Kalau kinerja nggak bagus maka tukinya akan berkurang. Kan itu nanti di situ dia klose-klosenya kan. Betul. Nah, yang paling penting lagi mungkin nanti ada semacam fakta
Pak. Nggak mungkin kita buat visi dan misi kita kalau tidak ada pimpinan yang menyetujui. Iya, betul. SOP-nya ada Pak? Standar operasional. Nah, ini sudah ada Pak. Tapi bisa Sudah. ini ya melakukan kegiatan kan bisa. Ini yang mau Iya. Pak Iya, kamera bisa. tadi kita masuk ke sini nih bikinnya nanti. Iya. Jadi di apa di acuan Bapak nanti Iya, bikinnya iya. ke sini nih. Nanti arahnya ke situ. Gimana Jo. untuk ininya? Mungkin nanti yang muda-muda aja Bu disuruh searching mana yang center kan nanti Iya. ada. Dari Sekarang kan gitu ya. dari awal Acuannya Pak kan kami dari mentoknya di Google semua. visi misi itu dulu Pak, masih Ini mentok di tugasnya. situ Pak. Jadi tugas ini untuk capai tugas ini visinya apa gitu. Iya. Itu kita sudah tahu visinya, untuk capai visi itu apa sih yang harus dilakukan, misinya ada berapa sih Siap. misi untuk nyampe itu gitu. Siap. Nah itu nanti Bapak baru bicara nanti ke sasaran strategisnya. Hmm. Jadi memang rencana ini saya tahu selama ini memang nanti ada sasaran strategisnya SS tadi. Jadi ada berapa SS sih gitu. Itu itu nggak bisa kami Pak. Itu memang Bapak yang rumuskan. Terbentuknya kan tahun 2011. 2011 Pak. Iya, Pak. Lihat aja Bu apa sih isinya Perpres 18 itu. Iya. Iya. Kan itu acuan kita. Isinya apa? Iya. Ini saya melihatnya dari Kalau kami ini kan sama waktu 8 dengan- tuh kan. Iya. Disesuaikan dengan visi misi dari presiden ya. Iya, paling tidak berdasarkan Perpresnya terbentuk. Misalnya BRIN terbentuk berdasarkan Perpres nomor 78. Dengan visi misi gitu kan Berarti kan sesuai ada dengan turunannya. Betul, betul, betul. Ya, itu aja acuan kita sebagai dasar kita. Iya Jo. Ini memang harus ada bagian perencanaan sih yang membuat ini sebetulnya. Ini ada sebenarnya Pak. Kemarin waktu di penutupnya di peralihan itu ada nih komisi kebijakan masalah sobat dan memang paling lambat 30 hari terhitung tidak ditetapkan anggota komisi. Jadi mereka kemarin udah ada kali tugas pemenangnya. Tugas wewenangnya ada. Tugas wewenang Iya, ada, Pak. Nah Iya. itu dilihat itu. Ini sebagai dasar bikin rencana juga. Ya. Cuma rencana lama nggak ada bisa dicari Pak. Mungkin nanti kita coba cari ya, karena pejabatnya kami baru semua, Pak. Jadi kebetulan Pak Pejabat yang aku sebelumnya juga meninggal. Saya baru kebetulan saya menggantikan almarhum Iya. yang sebelumnya Pak. Jadi memang sempat kosong lama di situ Iya. Pak. Gitu. Jadi ini juga baru ya langsung kita dikebut begini. Mungkin kalau Renstra itu kan itu menindaklanjuti yang sudah ada. Kan kita nggak mungkin membuat rencana strategi yang Kalau ini udah ini baru nih, karena ini baru semua 2025 2009 ini rencana baru. Maksud saya itu kan Jadi nggak melanjutin lagi. seperti Iya. kami BRIN. BRIN itu kan terbentuk dari 5 identitas. Ya. 8, LIPI, BPPT, Ristek, gitu ya. Nah, akhirnya kan dijadikan satu jadi BRIN. Oh. Bisa aja ini renstranya diambil dari beberapa identitas itu kan. Itu kan diikuti. Dikompilasi ya, Pak. Supaya dia mengkolaborasi menjadi satu. Iya. Oh, akhirnya dari 5 identitas itu digabung menjadi satu tapi mempunyai misi dan tujuan yang sama. Itu maksud saya. Bukan berarti Di-combine kita ya kalau kata Soekarno kan jangan lupa sejarah kan gitu. Iya, kan. iya. Jadi Renstra itu walaupun orang udah ganti ya kita upload aja, kita sadap aja. Maksudnya Perbarui kita, ya. Sebagai kita ambil masukan gitu Pak. masukan untuk Renstra, oh ini ternyata dulu kan begini. Iya. Kita ambil nanti tujuannya ini dilanjutkan. Karena nanti Renstranya kan berlanjut, bisa Renstra per tahun kan. Iya. 1 tahun sekali Renstra diambil. Oh berarti yang ini belum selesai nih tugas kita. Iya. Berarti nanti Renstra selanjutnya kita tambahkan ini tuh. Jadi bisa juga mengambil dari yang lama Jo. Nanti Ya. ditelusurin lagi. Setahu saya itu ada 2 jenis sebenarnya Renstra itu per tahun. Ada Renstra 5 tahun 5 sekali. tahun. Karena itu kan nanti untuk mengajukan anggaran Pak. Betul, betul. Nah itu kan lah tetapkan ke situ. Ya. Strategi perencanaan kita apa nih? Oh, misalnya Bapak buat, misalnya kami mau membuat pelatihan nih misalnya. Berarti kan di rencana itu ada kita buat Iya. pembiayaan perencanaan. Kan? Betul. Kalau kami juga ada gitu Pak, seperti tadi yang talenta. Kita ada peningkatan SDM Iya. melalui dana talenta itu, dan talenta itu. Iya. Ini Jo. Iya. Di kudet. Oh, Yang lama. iya yang lama itu. Kalau enggak, Acuan kan nggak apa-apa kayak Tapi memang- acuan kan nggak apa-apa Iya. kayak. memang rencana ini kan berlakunya 5 tahun ya. Iya. 5 tahun setelah itu dievaluasi. Ada yang lanjut kegiatannya, ada yang bisa berubah. Ya. Iya. Kalau belum tercapai mungkin bisa dilanjutkan. Kalau sudah tercapai mungkin ada peningkatan gitu. Atau perubahan baru ini. Ini memang saya coba mendalami memang dasarnya di sini nih. Jadi kalau memang apa tadi langkah-langkah itu udah ketahuan, jadi waktu bisa kalau nanti Bapak bertemu dengan teman-teman kami pasti juga akan dilihat yang udah disiapkan oleh komisi apa gitu. Ya kan? Begitu gitu. Jadi kalau pembuatan rencana pemerintah ini didampingi oleh Bappenas. Iya, iya. Bappenas yang mendamping karena
dia yang menurunkan target-target instansi itu dari dia gitu. Jadi kalau kami membantunya kalau ada terkait dengan mungkin dari sisi kajiannya gitu atau dari sisi riset kejaksaan ini kalau ada yang tadi politik hukum terkait dengan kejaksaan ada risetnya enggak gitu. Itu teman-teman di pusat riset itu mungkin nanti bisa beri masukan juga gini gitu. Kalau mau dimasukkan, tapi kalau mereka memahami kan, memahami juga gitu. Ya kan? Itu mungkin orang-orang yang selama ini memang kegiatannya memang memantau itu gitu. Itu mungkin bisa sebagai masukan. Mungkin itu kalau nanti mau ketemu yang tadi Pak Joy yang itu mau ketemu dengan pimpinan, tapi menurut saya coba dulu deh Bu, kalau coba disusun dulu yang tadi itu udah ada sedikit gambaran, nanti saya coba secara bilingual yang tadi itu bisa dilakukan. Jadi langsung email ke yang bersangkutan, perkenalkan kami ini mungkin nggak apa-apa langsung aja. Oh siap. Ke email tadi ya Pak yang ada yang Mas. Itu nggak apa-apa. Izin Bapak, setelah tadi cepat kalau nanti ke kami lagi nanti wah pastinya wah ini, tapi kan saya udah buka tadi. Untuk Udah buka, percepatan. jadi apa yang tadi kami rekomendasikan silakan aja. siap. Kalau ada emailnya, kalau nanti dia tidak menjawab, informasikan kami, itu tugas kami menggedor gitu. Oh iya sih. Siap Bapak. Ya kan? Ini kami banyak mendapatkan masukan yang baru sih buat kami dan sangat-sangat membantu sekali dan kami akan sampaikan juga nanti kepada pimpinan. Ternyata permasalahan selama ini ya solusinya seperti ini. Tapi mungkin untuk kedepannya butuh untuk Nah, koordinasi. kalau Bapak ingin tahu rencana BRIN, Bapak tinggal buka di sini PPD. Ya, sini ada semua Pak. Kita semuanya ada di portal sama kita ada dua Pak. Ada portal lembaga atau website lembaga tadi brin.go.id. Oh iya. Tapi untuk pemberian informasi Bapak bisa buka ini ppid.brin.go.id. Di sini ada informasi ya. Informasi ini di sini informasi saat ini Bapak bisa lihat. Ini daftar informasi ini sebagai ini kita melihat rencananya BRIN di mana. Rencana BRIN itu biasanya ada di informasi setiap saat ini. Kita lihat ini. Ada informasi ini. Kita lihat terbuka. Kacamata. Bukan di apa? Berkala. Rencana itu berkala di sini. Kasih rencana kita di sini. Oke. Rencana kerja. Rencana strategis. Rencana kerja oh ada. Rencana strategi. Iya, ini bisa sebagainya aja baca-baca ini rencananya BRIN seperti apa gitu. Di sini di berkala ini. Ini ada di sini Pak. Kemarin masyarakat nanya, saya masukkan di sini. Siap. Ini Mungkin portalnya tulis. kita, laporan pengguna semuanya kita ada di sini. Rencananya Pak. Pak. Rencananya di sini. Itu rencana kerja. Rencana kerja bukan. Rencana Program kegiatan ini kalau kita seperti ini Pak, program kegiatan Bapak bisa lihat. Ini, Oh iya. ini awan dulu ya. Kita harus Oh, lengkap sekali. 2023, itu 2024 malah nggak di-upload. Ini 2023. Oh iya Pak. Nah, rencana kegiatan kita ini maka di sini. Itu setelah renstra ada. Iya. Bisa ini. Bisa ada ini kan ada Renstra renstra. kan tataran makro, Iya. ya kan? Nah, ini udah masuk makro. Nah itu. Terus kan renstra itu apa? Renstra.
SOP kita yang itu dieliminasi itu dibagi. Jadi itu dasarnya berapa sih? Nah, terima kasih Pak, saya minta nanti ke ini nggak harusnya. Biasanya ada di ini Pak, di informasi cetak berkala. Dia kan dia masih berkala kan dari satu kan tidak tiap tahun. Iya. Jadi keberkalaan di setiap tahun, 2 Ya, tahun, 5 periode tahun. Pak, ya. Iya. Nah, sih dulu udah saya pernah upload. Saya kok nggak dicari kok dipanggil. Nanti saya minta saya WN ke Bapak Ibu itu sebagai dasar. Siap. Nah, Mungkin- ini setelah ada gambaran sedikit untuk buat rencananya, itu kan bisa. Nanti bisa gini. Jadi kalau saran saya, Bapak Ibu rumuskan dulu kayak tadi, ada pegang dulu lah, mulai dari kayak dia aturannya kan udah ada sedikit, nanti coba dikirimkan ke itu. Jadi kalau teman-teman kami dari peneliti atau kajian ini hanya memberikan masukan sebatas yang udah ada Ibu kerjakan. Yang udah Ibu kerjakan, dia nanti akan melihat ada tambahan apa atau memang dia udah ada hasil penelitian enggak. Tapi setahu saya hasil penelitian tentang kejaksaan ini saya belum pernah dengar. Bisa jadi udah ada kan. Nah, kami perlu cross check dulu. Nanti kita tanya ke pusat riset ada nggak terkait kejaksaan kajiannya. Nah, kalau ada kajiannya itu kami kasihkan gitu. Karena Bappenas juga gitu ke kami. Dia minta juga kajian tentang pembangunan, tentang indeks-indeks. Itu kan kami melakukan indeks indeks untuk daya saing daerah, ya kan? Kami kan buat indeks daya saing daerah itu. Nanti digunakan oleh Bappenas untuk menilai daerah mana sih gitu. Kita menentukan setiap tahun indeks daya saing daerah. Dulu ada banyak indeks-indeks yang ditentukan oleh Gitu. Izin Bapak, mungkin untuk kedepannya berkenan nggak kalau misalnya kita nanti membuat kegiatan sebagai narasumber Iya, supaya jelas mengundang. juga untuk Yuk, Teman-teman. bisa. Iya. Nanti Bapak bisa undang kami, nanti kami akan hadirkan narasumber yang kira-kira bisa membantu Bapak Ibu untuk begini. Iya. Biasanya kan kami di tiap bulan tuh ada FGD komisioner Pak. Heeh. Mungkin ya kita masuk Iya. di situ Jo. ya Ya, betul. kalau bisa ada komisionernya ikut kan? Iya, Iya. itu rencananya Iya. Pak. Jadi Iya. biar mereka juga paham. Kebanyakan komisioner ini kan mungkin karena Ya, background dia dia banyak. dibekali kan. Iya. Jadi kan dia nanti narasumber kan memancing. Betul. Ya, mulai memancing nanti komisionernya ngasih masukan apa gitu. Saya pernah itu tuh Pak, kami pernah ini acuan aja. Kami dulu tuh kan di bidang protokol, saya itu kan di protokol Oh. pimpinan. Oke. Kita kan kepingin tahu bagaimana sih protokol itu sebenarnya. Iya. Nah, otomatis biasa segmen itu kan sebagai acuan. Iya. Presiden kan di protokol itu. Betul. Kita mengundang Pak narasumber di sana. Iya. 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 Tadi barusan dari sana ya. Barusan kami dari sana juga Pak. Jadi kita Iya. itu membandingkan yang kami lakukan sini protokol selama ini seperti ini dan mereka itu bagaimana. Iya. Kita combine, oh ternyata protokol yang benar itu seperti ini. Betul. Betul. Tapi maksud saya kita punya bargaining position. Kita Iya. punya modal loh, oh kami ini mau lakukan seperti ini. Tapi kami mau meningkatkan yang mana acuan yang benar. Iya. Betul. Kita kalau punya modal Pak ya. Iya. Banyak memang Pak di kami ini kekurangan-kekurangan tambal sulam yang artinya semua itu dilakukan secara otodidak Pak. Jadi pelan-pelan ini kami benahin. Jadi yang saran Bapak itu benar karena tadi juga kebetulan kami dari Seknek Pak. Karena kami juga berencana bikin in-house training mengenai kehumasan dan keprotokolan itu. Yang mungkin nanti juga akan berkembang. Kebetulan kami juga ada baru aja membentuk podcast media medsos. Yang mungkin nanti arahnya juga akan Di berkembang ke sana udah ada sana. humas ya? Belum. Enggak ada Pak. Jadi Belum ada. kami ini merangkap-rangkap Pak. Iya. Hubaga ya humas juga ya. Protokol ada tapi tidak jalan juga karena diimbang Iya. oleh satu kasubag di mana dia mengembang. Iya, kan ya, Pak. Iya. Baru-baru ada perubahan kan. gitu. Ya, jadi ini memang kalau saran mau saya ada perombakan gitu Pak. sebenarnya bagus ke Menpan RB. Iya, betul. Iya. Sebenarnya Menpan RB itu nanti membuat struktur. Sudah sih Pak, itu kemarin menunggu Kami menunggu proposalnya, tapi ya. kemarin itu terbentur lagi karena berubahnya nomenklatur dari Kementerian Polkam ya Pak. Polhukam jadi Polkam. Polhukam menjadi Polkam. Lalu kemarin itu jadi izin menceritakan dulu. Kami kan strukturalnya sangat-sangat ramping sekali, tapi ternyata
visi misi dan tujuannya itu adalah perampingan. Dan kami udah paling ramping. Kami hanya membutuhkan kabak perencanaan kemarin itu untuk ditambah, tapi alasannya kita ini merampingkan, sedangkan kami sudah ramping. Jadi kami kemarin itu menunggu appraisal itu, persetujuan appraisal, dan itulah yang sekarang jadi kendala. Kami pernah merampingkan Pak, eselon 3-4 dihilangkan. Ya. Kan pernah juga kan itu. Ya, Jadi iya. tidak ada di Bapak kan masih ada eselon kan. Kalau kami nggak ada lagi, Iya. 3-4 nggak ada lagi. Ya. Dulu pernah dihilangkan Pak, sekitar tahun 2000 berapa ya? Itu dari kejaksaan, Mbak. Kalau Iya. kalau di Tapi sekretariat akhirnya komisi diadakan kejaksaan. lagi Pak. Kami diadakan tapi nggak nama eselon, ketua. Oh. Iya. Pak Jas ketua. Oh. Kami fungsional kayak saya ini fungsional ahli media. Hmm. Nah, dia selevelnya eselon 4, eselon 3. Tetapi nggak ada eselon 3. Kalau saya ini sebenarnya gini Pak, saya ini jaksa ahli muda, tapi diperbantukan sebagai kepala subbagian, tapi struktural saya tidak diakui di kejaksaan. Jadi saya ini sebenarnya fungsional. Jadi diakui Unik di ya, Pak? Polkam. Karena dia pindah ke komisi kan. Enggak, saya tidak pindah, hanya diperbantukan. Karena kan jaksa bisa merangkap jabatan berdasarkan Oh iya, undang-undang. boleh. Itu dia. Jadi yang boleh berangkat jabatan 3. Ya, Jaksa satu kan. Iya. Sudah tuh Diplomat. peraturan perundang-undangan. Iya. Ya kan? Satu lagi itu apa ya? atase, Hah? diplomat. Ada satu lagi, mungkin Iya. saya ada tuh di undang-undang permenpannya, Betul. di peraturan permenpan ada gitu. Betul. Jadi 3 boleh merangkap jabatan. Nah ini memang jaksa boleh merangkap jabatan. Kok ada diakui? Karena strukturalnya tidak di dalam internal kejaksaan, Ya, tapi di luar. strukturalnya kan kejaksaan. di luar. Berarti kejaksaan bikin aturan lagi kan di Iya. namanya Iya. peraturan apa? Perja, Peraturan tentang jaksa agung. Kejaksaan kan, Iya. peraturan kejaksaan bahwa jika personil yang tidak bertugas di kejaksaannya tidak boleh menggunakan Iya. strukturalnya gitu Iya. sebagai dasar gitu. Iya. Jadi bapak sekarang kalau ini kan udah struktural kan? Struktural di luar. Coba kan? Iya. Coba kan udah struktural. Kalau kita udah eselon 4 udah nggak ada. Nggak Kalau ada. struktural ada tunjangannya Pak. Ada. Tetapi kalau jaksa harus memilih mana yang lebih. Oh, pilih salah satu ya. Iya. Tunjangannya suruh pilih yang mana tinggi. Kalau tunjangan fungsional tinggi, ambilnya fungsional. Iya. Kalau yang jaksa tinggi, ambil jaksa. Kalau kami Nggak boleh kedua-duanya. Oh iya. Cuma disuruh pilih memang dia. Kayak Pak Jas ini eselon 4, eselon 3 dia kayak saya nggak ada tunjangannya Pak. Tunjangan fungsional? Fungsional karena dia fungsionalnya, tapi kalau struktural kan nggak diurus. Oh iya betul, Baik, betul. Pak, kamera kita pindah ke komisi kejaksaan. Saya memang disuruh pindah Bu. Ini Oh, saya iya. terakhir ngomong. Saya karena harus masuk ke utama, BRIN tidak ada utama. Tadi saya bicara dengan Bu Ses. Oh iya betul. Jadi saya boleh dipindahkan ke komisi kejaksaan, tapi ibu buka formasi di situ. Oh iya, ya harus ada formasinya dulu. Karena saya cari Iya, formasi, iya. saya harus cari formasi sendiri. Kalau aku nanti Pak Jas dia 65. Hah? Karena harus di BRIN tidak ada formasi itu gitu. Betul. Iya, iya, Tadi betul, saya betul, minta betul. gimana? Jadi mau naik lagi udah Dibuatkan nggak bisa, gitu. harus Iya, keluar betul, Pak, ya. betul, Iya, betul. Iya, iya. jadi paham saya. saya melirik ini, sekarang saya melirik Kominfo, ada nggak? Ada di Kominfo. Kemarin saya juga lobby pejabat eselon. Di sini sampai Kami belum Pak mentoknya nih, di media saja Saya Pak. kan analis peranata humas media 4D. Iya, iya, iya. Untuk baik ke utama 4D harus ada formasi. Betul. Kalau tidak ada formasi, saya pensiun nanti April 2027. Oh, Repot ya. Ya itu kan, merugikan karena ada peluang. pegawainya dong ya. Saya ada peluang nambah 80 kali Iya, iya, lagi, iya. saya bisa jadi utama. Jadi kalau saya bagus-bagus saja, jalannya dapat di atas ekspektasi, itu saya 1,5 tahun lagi, itu udah bisa jadi utama. Iya, iya. Ya kan, berarti sekitar diperkirakan sekitar pertengahan 2026 ya itu udah bisa menjadi utama. Nah itu saya lagi lirik nih. Nah kalau ada peluang bapak mengajukan formasi saya pindah. Iya. Nah saya bisa jadi partner. Siap. Siap, siap. Ya Pak, Pak Kamera ya. Jadi nampak anggota Bapak nanti sana. Bapak kan udah Ada teman-teman saya Siap. yang bikin rencer atau apa nih saya ajak aja. iya betul. Nah, saya Kami sih seneng-seneng aja Pak ahli malah media. ini ya ada Apa itu susah? ada ahli baru nih yang masuk ke dalam Iya. kami gitu Ya kan. kan tidak salahnya, tidak salah Iya. saya. Tadi Iya. tadi bicara dulu saya ditempatkan di hal ini dengan catatan ada utamanya. Tapi unik nih Bapak cerita. Kebetulan saya kan untuk di kejaksaan sendiri memang ada jaksa pratama, jaksa ahli pratama, jaksa ahli muda. Ketika sudah 4A sampai 4C itu semua jaksa ahli media. sama dia kan. Iya. Iya. Jaksa Jaksa utama ahli ada media. kan Pak? Jaksa utama kan? Ada, tapi berdasarkan pangkat. Ya itu uniknya di 4D, kejaksaan. 4D Betul. kan? Betul. Ya. Jalur sama berarti. Iya.
fungsional sama fungsional juga. Jadi Fungsional. Jadi tadi saya diskusi dengan Bu Setama, Bu, saya izin kalau gitu Bu, kalau BRIN tidak mengalokasikan untuk formasi itu, berarti saya dari formasi di luar jangan salahkan ya Bu. Iya betul. Dulu saya tempatkan di HAL, dijanjikan dulu itu ada peluang untuk utama Iya. di ubah lembaga ini gitu. Tadi kan saya melalui formasi ini saya ngelola. Jadi PPID-nya BRIN ini saya ngelola sampai 3 terbaik. Iya, Waktu Pak. di 8 peringkat 1 saya ngelola PPID. Satu-satunya PPID yang punya ISO itu PPID-nya 8. PPID ya. Iya, Kita udah berbasis ISO, makanya saya sering jadi narasumber di luar. Gitu. Ini PPID yang Itu kemarin. pelayanan publik menjadi ISO supaya terukur, betul Iya, kerjakan betul, Pak. ditulis dan ditulis dikerjakan gitu. ISO kan itu kan. Iya. Nah, saya bikin itu hingga menjadi peringkat 1 PPID-nya 8 itu tahun 2020 Wow, di keren. Komisi Informasi Pusat. Nah kemarin BRIN udah berhasil sama musik 3 besar. Ya, target saya suruh peringkat 1 tahun ini gitu. Tapi kan saya kemarin diminta bantu di HAL karena HAL ini 2021 itu sebenarnya udah ada tugasnya tapi nggak pernah diisi. Nah kemarin Pak pimpinan Pak Kepala menganggap tuh sangat penting, maka saya diminta membantu. Ya saya bikin sistem lagi Bu, sama kayak Ibu nih. Bikin bisnis proses, bikin SOP Iya. teman-teman saya ini. Iya. Membangun lagi dari nol. Jadi Pak, saya ya? bikin tata kelola, jadi Iya. saya suruh spesial tata kelola dulu saya pelan publik PPD. 13 saya bikin SOP, bisnis proses, peraturan-peraturan itu peraturan-peraturan itu kan produk. Ini kalau Ibu lihat ini sini nggak gampang kalau ini lihat di sini aja nih regulasi. Ini regulasi ini kita yang bikin ini. Bagian dari yang PPD BLKPOK, Kepala BRIN, misalnya reward punishment itu saya bikin tuh dengan tim BHKS itu kan kita mengkoordinasikan. Berapa jangka waktunya Pak sampai jadi itu Pak? Saya dikasih waktu 6 bulan. Setengah tahun ya Pak, termasuk Iya, cepat juga ya Pak. aja. Makanya kemarin saya diminta jadi narasumber di Menpan bicara tentang BRIN karena BRIN setiap tahun itu peringkatnya luar biasa. Lembaga baru tapi peringkatnya itu luar biasa gitu. Layanan publiknya udah prima, udah ada sekarang udah ada 5 satgas. Baru berdiri 4 tahun. Udah prima. Ya kan? Iya. Belum Entitas itu. kita bukan informasinya 3 terbaik. Ya kan? Udah tuh penyelenggara pelayanan publiknya kita termasuk yang 7 terbaik. Jadi berdasarkan itu kemarin saya besar semua ya, Pak? diminta oleh Menpan untuk memberikan materi gitu. Iya. Ya ini yang saya ingin. Nah ini hasilnya selama BRIN selama yang kita kelola ini. Dari saya bergabung di sini baru September 2021 ini hasilnya. Ini Bapak Ibu lihat aja hasilnya ini top-topnya ini. Oh, iya. Nilai-nilai kita, ombudsman kita ada 8748, kurang 0,52 lagi tertinggi. Ya kita udah masuk kemarin zona hijau. Itu udah berapa tuh zona hijau? Ini bukti otentik. Ya. IPP kita, udah pelan prima kita udah 4,69. Udah tinggi kita. Itu kompetisi demokrasi pelabuhan kita udah masuk dalam top 45. Nah, kemarin terakhir kita dapat penghargaan 2 di pelayanan publik. Jadi instansi penyelenggara pelayanan publik terbaik. Sudah itu kita juga mendapatkan pelayanan dari satu lagi itu dari inovasi kita. Gitu. Ini nih buktinya. Itu dari keterbukaan informasi publik kita ada kita menurut 96,15. Itu udah 3 besar itu kita. Iya. 2024. SKM kita udah 87,00 itu ISKM. Yang 85,27 saya menggunakan pihak ketiga, independen. 3 tahun saya di BRIN kita selalu menggunakan independen. Kita sampaikan ke Menpan gitu. Nah itu hasilnya. Itu terkait dengan survei pengelolaan informasi komunikasi publik kita selalu mendapat nilai terbaik sangat baik itu 84,76 itu dari Kominfo. Ini track record Bu yang ini. Nah ini saya dengan teman-teman kita di pelayanan publik. Ini legasi kita gitu. Nah di sini ini saya kemarin diminta menempati untuk menyampaikan strategi BRIN seperti apa gitu. Waktu di Semarang kemarin saya minta ini beberapa penghargaan kita yang ini kita peroleh kemarin. Nah ini yang 2023 ini saya bikin kayak gini. 2023 ini capaian kita. Ini yang 2022.
di 2021 2024 jadi kita bikin seperti itu. Wow, timelinenya kelihatan ya Pak. Nah ini ukurannya Pak gitu, makanya bagi saya sih nggak ada masalah gitu. Kalau ada peluang saya keluar gitu, karena tadi saya baru dapat jawaban. Siap. Mantap nih. Ini banyak insight yang baru buat saya. Karena kita susah kan kalau nggak ada peluang di dalam, tentu kita cari keluar. Betul dong. Nah dulu saya gitu. Nah, Jangan makanya sampai stuck, Pak. Saya siap bantu gitu aja. Kita bantu, ibu siapkan. Kalau mau ada informasi, kita masuk ke komisi. Siap. Gitu. Boleh nih kayaknya nih. Boleh banget. Karena kita sudah membuat Saya dulu kan. juga di KPK masuk bu, saya juga Oh, juga bisa Bapak. KPK gitu. Oh, Cuma Bapak KPK itu KPK. tarik kan, makanya saya malas jadinya gitu. Oh. Dan juga calon eselon 2-nya kepala bironya KPK, Oh. udah 3 besar. Tahun berapa Pak itu Bapak di sana? 2022, 2022 Iya. baru. yang sekarang Yayu itu. Iya. Yayu itu saing sama saya, ada internal KPK nya dia gitu. Padahal sisi pengalaman, saya menguasai Sekkim, menguasai humasnya, ya kan? Saya juga Kabak Humas kan tadi kan? Saya Kabak Humas kan? Sudah itu saya juga menguasai tentang peran publik. Iya. Jadi dia sendiri juga udah mengatakan saya yang terberat saya itu Pak Jasanto. Cuma ya kekuatan kan susah. Iya. Kan kekuatan semuanya ini ada unsur-unsur politis. Saya satu orang luar kan Iya. yang ikut. Banyak nih yang bisa diserap dari Bapak. Iya, makanya ini menarik kalau kita buat kegiatan dulu pertama. Iya. Paling enggak komisioner itu dibekali gitu, Iya, supaya betul, pengertiannya betul. supaya tidak salah paham. Iya. Karena kan sebenarnya mereka juga kurang paham sih Pak. Ya, Jadi ya. karena saya tahu Komisi Kejaksaan itu kemarin di beberapa penilaian itu kan masih unlock. Ya. Oh, iya. Betul Pak. Karena kan disampaikan kan. Iya. Kan kita lihat itu karena nggak taunya ini permasalahannya ya karena baru itu. Iya, Iya, Pak. betul. Baru jadi gimana orang baru mendapat hasil maksimal Dan kan. Iya. pejabat yang lama pun tidak mengerjakan Tidak itu. mengerjakan Pak. Ini saya juga Pejabat baru yang ada lama. dia bu. Kami saya berangkat sendiri, saya kumpulan teman-teman, tapi Oh mantap. jadi saya memang diminta untuk Memang membuat harus respect sefrekuensi sih Pak ya. Kalau udah sefrekuensi tuh jadi mengerjakannya pun enak gitu. harus kayak emang gitu gitu. Iya. Saya rekrut dari LIPI berapa orang, dari Batan berapa orang, dari Lapan berapa orang, kita kan gitu. Jadi membentuk pelan publik PPID-nya itu waktu itu saya diminta karena saya di Lapan termasuk yang berhasil kan peringkatnya kan dilihat siapa yang paling bagus ya. Paling bagusnya di LPNK itu kan 8. Ya. Program informasi publiknya untuk jadi saya diminta itu. Nah itu udah kita gimana sih guru-guru? Ya saya dikasih ini, cuma saya disupport oleh pimpinan. Ah, Butuh betul. Nah, itu yang ini, penting gitu. itu Pak. Nah, Kalau udah itu disupport gitu. enak. Kalau kita diminta dan disupport pimpinan, enggak juga kita. Disupport Bisa memang pimpinan bener tuh. Ada yang ngasih ide Rama itu saya lapor. Asal jangan direcokin aja. Dia ngomong, ini ntar tegur aja. Saya kasih, ini nggak jalan bu, ini nggak jalan. Gitu. Kalau kepala sekretariat kami sih mendukung Pak, membackup. Tapi yang biasanya ngerecokin justru dari komisioner-komisioner ini. Ya komisioner kan politis kan, Iya, saya tahu iya, ya. betul. Komisioner. Saya juga calon KIP bu, saya pernah ikut KIP, komisi informasi pusat. Iya. Saya juga ikut. Kemarin kami baru ngadain itu ya, workshop dengan KIP Pak. Kemarin saya juga terakhir tuh komisi Pak itu, Gede. komisi wartawan itu perlindungan jurnalis ya. digital itu, Digital, ya. platform digital. Saya ikut itu, ikut yang terakhir saya ini di kan Polhukam juga itu. Iya. Yang melantik kan Polhukam. Saya ikut di PWI. Oh, Saya Bapak PWI, ya. saya jalur itu jalur independen. Ikut juga saya. Itu pernah juga saya lakuin, makanya gitu-gitu saya tahu lah politik-politik itu gitu. PR kita banyak. Memang nggak bisa kita pungkiri gitu, apalagi komisioner kan memang jabatan politis ya. Betul. Iya betul Pak. Jadi kadang kami mau kerja Ya, juga nanti ada. Saya bisa bantu ya gitu tadi bu, kalau bu kalau kasih kontak silakan berbuat tapi siapkan dulu. Siap. Nanti kami susun dulu Ya, Pak. siapkan Kami dulu susun. yang tadi itu susun dulu lah sedikit Iya. gambarannya. Iya. Nanti bisa seperti itu. Ini udah Nanti kalau udah bisa cara nyusun ini. untuk ketemu dengan ini ya bingung Pak. Ketemu dengan Bu Ustaz juga bingung juga kali ya. Pak Kamera. Kalau kita ketemu dengan Bu Ustaz ya arahnya paling ya acara normatif aja. Iya, kalau dia kan dia official Pak ya. Betul. Jadi kan misalnya ditujukan kemana, kemudian mau ngapain, gitu, supaya kami juga tahu yang mana yang bisa jangan nanti pertemuannya apa yang Bapak harapkan sama Ibu sini Nggak ya kan, dapat. tuh,
paling tidak nanti kan ada semacam modal ya, bapak bawa Iya. apa kan. Iya, iya. Kalau yang pasnya itu sebenarnya kan sosialisasi Pak. Oh iya boleh. Boleh nanti Pak Cara mungkin. sosialisasi. Ya kalau ekstra, Bapak sosialisasi tentang gitu aja. administrasi, menyiapkan pelayanan Bapak dengan baik, apa itu saya bisa ngasih materi. Dalam rangka sosialisasi, Bisa, ekstra, kami mengundang bapak. karena baru ya, Iya. baru apa sih yang harus disiapkan gitu. Iya. Minimal pengalaman saya di BRIN yang Iya. baru bisa berbagi. Mungkin lebih masuk, Betul, Pak. lebih masuk kalau kita buat FGD Pak. Mungkin Betul, daripada- untuk komisioner tapi. daripada secara normatif karena kan kalau FGD kan menyeluruh Pak ya. Jadi Tapi semua juga kita bisa ikut. judulnya kan harus judulnya sesuai misalnya Ya. sosialisasi Renstra. Betul. Ya. Kegiatan FGD. Jadi nanti di pertama sosialisasi apa sih Renstra itu kan harus kasih bla-blanya Iya, ya. iya. Iya, Bukan definisinya. Renstra itu gini loh, kenapa tujuan Renstra dibentuk ini, baru nanti setelah itu FGD-nya modal yang Bapak sampaikan ini mau Iya. dibahas. Iya. Berarti dalam FGD itu kan ada hasilnya kan. Betul. Output. Kalau kami sekarang ini nggak ada lagi itu karena memang efisiensi. Iya. Ini aja masih bersyukur kita dapat minum ini Pak. Kalau kita Mau nggak sekarang ada, Bu. no budget, rapor nggak ada Kita sih. juga nggak ada Mas. Berarti kita masih Ya, makanya tadi saya dengar Ibu bilang kami masih ada acara, Banyak. masih ada kegiatan ini. Iya. Saya senyum-senyum aja karena di Bri itu nggak ada lagi. ini besok kami Baru tim ini, terbagi Pak. dua Pak. Hah? Besok tim kami ini nggak ada di tempat semua sampai Jumat, Iya, jadi kalau terbagi kami dua. nggak ada. Masih kemarin baru ada acara juga. Efisiensi, benar. Penuh terus ya. Pimpinan kami aja nggak Iya, karena dia baru, orang sedikit, dia Jadi pusing. semua Iya. memang Harus Ya, ada efisiensi sini, harus sesuai. Suruh ini. ngabisin anggaran Pak, nyut-nyutan kepala. Jadi Jadi memang harus ada kejar-kejaran orang yang terus. mengarahkan. kalau yang kayak gitu Bu, Yang menyalahkan diri kita. masalah anggaran kami paling pintar kalau menghabiskan anggaran itu. Tapi pasti ada tujuannya. Ya. Ya betul. Kalau sekarang ini kita nggak ada tukinya kan sudah ada punya kerja kan. Berarti pimpinan negara tidak membayar lagi. Anda Iya. sudah dibayar. Iya. Jadi kalau kami buat acara nih, misalnya saya narasumber atau Pak jelas no pay. Oh iya 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 iya. Nggak akan ada dibayar walaupun bisa ke Bogor, paling di sini ada mobil dinas dipakai. Jadi benar Bu, kasus Ibu ini sama waktu saya masuk di BRIN. Iya. Saya melihat apa juga abrik-abrik. BRIN ini punya 7.000 layanan. Waduh, banyak banget. Iya, 7.000 layanan. Saya harus mengatasi gimana layanan itu terstruktur, bisa dirapin, bisa dapat peringkat-peringkat tadi itu, indeks-indeksnya itu kan pengaruh ke RB kan. Iya. Alhamdulillah RB kita Bu sekarang kita udah menuju 90%. Iya. Ini tinggal nunggu SK aja 90% token kita. Itu Ya, tiap kinerja. tahun dari plan publik itu naik terus, itu menyumbang. Plan publik kan 10% kan, Iya. dari RB itu ada 10%. Kita tuh itu dibuktikan di situ. Gitu. Jadi saya menatanya itu memang saya mengalami kayak seperti Ibu ini. Pernah bingung juga kayak kita. Nah, gitu. Ya butuh koordinasi kan. Ya, enaknya di komisi kejaksaan tidak terlalu banyak koordinasinya karena masih kalau kita caprek-caprek tuh kedeputian ada, pusat riset ada, ya kan bironya ada gitu. Kalau kita kan saya lihat dari struktur tadi kan masih simpel ya Pak Jo ya. Iya, sih sangat-sangat simpel sekali cuma 3 Simpel, bagian. Pak. Sekretariat ada Paga, ada Kabak, ada Kasubag. Udah Iya, ya, minim staff, banget, Pak. udah sudah. Jadi saya lihat ada 5 jabatan cuma kan. Iya. Iya. Ya. Jadi sangat simpel ya. Kalau kita dulu apa UPT ya Pak ya? Nah, di dia tuh memang biro cuma diganti dengan sekretariat dia. Tapi dia eselon 2. Eselon 2. Sekretariat itu eselon 2. Iya. Kepala sekretariat. Iya. Kepala sekretariat di Iya, namanya. betul. Eselon 2. Eselon 2. Jatahnya komisioner sama ketua komisi. Betul. Iya. Jadi ada 7 komisioner, 1 ketua, 1 wakil ketua, 5 anggota Anggota. komisioner. Ya kan Bu? Iya, Sama satu sekretaris. Sekretaris. Sama 9 lah semuanya. sekretariatan kan 1. Iya. Itu yang strukturalnya. Itu saya baca sebentar tadi itu. Simpel sekali. Jadi saya melihatnya dari situ karena saya dulu pernah bikin rencana ya itu. Jadi kita harus tahu dulu tugas dan fungsinya, ya kan? Gitu. Jadi situ kita ini. Gitu. Kalau nggak tahu tugas dan fungsinya, itu perjanjian kinerja pimpinan kita dengan presidennya apa? Iya, Nah, itu dia. situ. Iya. Paling gitu Pak, izin Pak. Udah sore juga cukup sekali. Mudah-mudahan Terima kasih sekali Bapak. Karena ini kita jadi terbuka kan. Ya, insight baru. Mindset kita jadi terbuka, harus kemana paling nggak kita udah mulai paham lah gitu. ya minimal arah-arahnya Bu. Jadi Iya. ya
Nanti untuk perkembangan kelanjutannya terlibat. nanti tetap saya merepotkan Bapak ya Pak Iya. ke depan Kalau dia masih kita tetap pernah dia. konsultan. Konsultan bikin answer. Kita pernah konsultan bikin answer bareng sama teman-teman. Oh iya. Jadi makanya kita tahu bagaimana buat demokrasi ya. Jadi konsultan itu kalau buat ada duit, boleh konsultan. Ya itu nanti yang kita Ibu tanya nggak lagi pusing, nanti ibu ke diwawancara nanti komisioner diwawancarain sama dia. Oh betul. Iya. Kecil apa kerjaan Iya. diwawancarain. Iya. Ya Gitu benar loh. Pak begitu. Sebulan nggak sampai jadi. Nggak pusing kita Pak. Nggak pusing. Iya betul kan. Nanti ke depan baru ibu udah punya pengalaman gitu. Konsultan aja Bu. Kalau ibu dibring ibu juga nanti akan lama. Dia nggak akan bisa membimbing jadi itu nggak bisa. Dia cuma mengirimkan kebijakan, tatanan kebijakan. Kajiannya seperti apa. Yang capek ya kita. Ya. Ya nanti mudah-mudahan ada anggarannya. Amin. Kalau udah Pasti ada. anggaran ibu ya mending bisa. Bisa sih itu dia. Iya. Nanti saya coba tanya teman-teman kalau yang siap Boleh, Pak. Ya. yang bikin renstra. Ya kan yang kan kalau konsultannya biasa bikin renstra. Iya. betul. Yang udah tahu Bappenas, udah tahu Menpan. Ini kan ada hubungannya dengan Menpan juga ini. Iya. Bikin renstranya. Bappenas, Menpan, Iya. Kementerian Keuangan karena anggaran begitu. Nanti kita sambung lagi berarti. Oke, sorry. Iya. Dulu kalau budgetnya nanti kita coba bantu. Siap Pak. Itu bisa dianggarkan itu, Terima tenang. kasih Pak. Terima kasih. Kami Iya. siap membantu. Mungkin juga nanti bisa kita bikin sosialisasi ya. Oh iya, sangat penting. Kita ini kan. Terutama untuk komisioner supaya nggak salah paham. supaya Iya. mereka dapat Insight juga. Iya. Masa itu juga mereka dapat jadi mereka tahu juga arahnya kemana. arahnya kemana jadi nggak hanya sekedar perintah Kita harus begini karena mereka juga kan sebenarnya belum paham. Ya, karena background kan berbeda ya. Iya. Komisioner Iya. itu backgroundnya bukan backgroundnya pegawai negeri, bukan Betul, ASN, kan? betul. Dia ada mewakili masyarakat dari wartawan, Betul, dari betul. Kalau LSM, DPR-nya ya komisi kan? berapa, Pak? DPR komisi berapa? Dia kan dibawa Kemenko Polhukam ya, Polhukam 3 ya. Komisi kayaknya. 3 Tiga. Tiga ya? Ini komisioner yang baru kan? Iya. Iya. baru Pak. 2024. Profesor Iya, yang kemarin. Pujiono. Pak. Dia kebetulan guru besar juga Fakultas Hukum di UNS. Apa lagi dong? Nah, karena statusnya PNS, jadi dia dinonaktifkan di PNS-nya. Dia nggak boleh. Iya. Saya dulu juga gitu kalau saya masuk saya bisa nonaktif. Iya. Cuti 2 tahun negara. Tapi untungnya sekarang dia masih dapat gaji pokok toh, tapi semua tunjangannya nggak dapat. Habis. Kalau Habis. FDP kok Dapat. Dapat. Kalau FDP Bapak Undang-undang ASN baru gimana? FDP rapat dengar pendapat komisi 3 ada. Itu ketua. Enggak, belum itu ketua. Itu ketua. Ketua saja. Ketua aja Pak. Komisi. Ketua komisi. Itu komisioner. Iya, Kita ada. tapi kan bisa Pak sekretariat. Tapi kan pendukung. Harusnya ya. Administrasinya aja. Tapi kan Iya, iya. pendukung ya. Hadir. Enggak, hanya Enggak. ketua saja. Hanya ketua saja. Oh, kita ngomong teman-teman hadir itu Bu ngurusin DPR Betul, kita seharusnya. Harus ngurusin Sama materi ya, mendamping DPR Kunker Ya. DPR lainnya kalau nanti ketok palunya terkait anggaran kan harus ketua Penas baru kan juga DPR. Iya. Itu maksudnya jadi jalurnya seperti itu. Memang perlu harus ikut sih sebetulnya. harusnya memang tapi sekarang nggak di pernah depan di itu Pak Kemenko Polhukam. oh nanti ini jadi masalah juga ya sama dengan KIP ya. Betul. KIP masih nyantol dengan Kominfo Iya. gitu. Dia nggak akan lepas itu. Iya. Iya. Jadi digantung apa? Iya, DPR kepalanya tadi, dia, budgetnya kakinya dipegang gitu. Iya. Sebelum ke Bapak Penas. KIP sampai sekarang masih dipannya di Pak Kominfo. Gimana dia mau independen? Iya. Jadi komisioner berarti juga sama ke Polhukam kan? Iya, betul. Jadi nggak akan independen. Kecuali kalau dia berdasarkan undang-undang dia bisa sendiri seperti KPK. Bisa. Iya. Cuman ya itu KPK tetap ASN juga. Kalau KPK udah sendiri di Pan. Sudah sendiri. Makanya dia lebih bisa tajam kan? Iya. Iya. Ya, kalau komisi ini masih menginduk kepada Polhukam Dipanya ya. Ya, pada kementerian atau lembaga. Ya itulah yang kita pusing memikirkan gimana Untuk supaya Polhukam bisa. itu kepala bironya itu Pak Safrial kan? Iya, Oh, iya. Mas Kan? Safrial. Teman saya Bu. Iya. Oh, Iya. Teman saya mantan Kapolres di Betul, Sauntul. betul. Teman saya mau janji ketemu sama dia, belum janji. Padahal dekat sini. oh. Saya udah minta waktu sama dia, saya yang belum bisa. Oh, Berarti kita beruntung dong ya bisa ketemu Bapak. Pak Safrial bisa nanti saya jembatan ke dia. Siap. Baiklah Bapak. Kalau ini kan bisa saya minta ke dia gitu. Alhamdulillah ketemunya sama yang pas gitu loh. Saya juga mau minta waktu ke dia, ya tadi karena kemarin saya kan masih nunggu arahan. Iya.
Tadi saya sempat dipanggil, saya tanya, kok nggak ada asap? Tuntut. Lu mau naik gimana? Kalau nggak bisa, itu Pak Jas dari keluar ya. Oke, jangan sama saya ya kalau saya dari keluar. Dulu kan nggak boleh. Saya dipertahankan nggak boleh. Ya, baiklah Bapak. Tidak ada peluang, saya nyari peluang. Mungkin gitu Pak Jas. Ya, izin pamit Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mau foto dulu nggak? Udah Ayo, foto dulu ya. Foto pertama Pak. Mas, ada bawa. Oh, ada mobil. Foto habis kita ikut minta sama ini. Jadi minta foto sama si Asli. Mau di luar Pak sini? Sini aja. Jadi kami kan juga abis ini langsung masuk ke grup pimpinan misalnya. Bentar, toilet mana sih? Pak izin toilet di mana? Oh iya, oke terima kasih. Ke kiri. Oh, lah, ya, maaf. Oh, cewek. Oh iya. Ayo. Terlalu mumpuni Bu. Ini mana kan? Kalau nggak masuk mata pindah dulu. Ya, cuma kalau ini. Ya, dong. Semua ada. Ya, iya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus lagi dulu. Kita cek. Mas. Oh, di sini gitu Bu. Ini juga saya pintar. Kalau kita talenta kan. Kita kan multitasking Pak. Kita kasih talenta ya. Saya ulangi. 1, 2. Biasa di Zoom ya? Siap. Biasa aja. Itu yang sana dapat ya, Bang? Dapat, Pak. Dapat. Kamu dapat nggak? Dapat, Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima Sudah kontak-kontak Mohon lagi. maaf ya kalau ada yang kurang. Izin Bapak. Kita masih maaf dan mengganggu Dingin waktunya. banget jalannya. Di sini dingin. Terima kasih banyak Pak. Nanti next kita Pamit ya Bapak. jangan bosan diganggu nanti Pak. Oh, Iya. Iya bagus seperti ini. Ini tetap dengan Makanya perlu prosedur seperti itu.
Kenapa? PPID. Oh, PPID kan lagi. Kita lagi PPID juga Pak nih. Iya, karena cerdas semuanya. Iya. PPI dia iya, yang berpapolinya ya masih ya. Betul, Pak. Iya, karena saya lihat tadi ininya semuanya. Iya. Cucinya sama yang waktu saya di Apan. Kalau umat tuh PPI iya, publikasi iya, jurnalis iya, Wow. ya kan? Sudah tuh juga pelayanan publik iya, Iya. sudah tuh terbitan jurnal. Saya mulai 4 jurnal Pak. Jurnal? Iya, Bapak Cinta 2 gitu. Wow. 4 jurnal. Kan, Pak? Baik, terima kasih banyak Bapak. Oh, 4 jurnal loh. Cinta dua. Luar biasa. PNS minimal S2 dengan Sebelum ini Bapak itu di mana? Hah? Sebelum ini Bapak di Bapak di 6 bulan. Kan apa Lipi? saya udah share nomornya Bapak nih. Kalau misalnya nggak apa-apa salah satu kalian mau berkomunikasi atau apa, kan beliau kan terbuka. Ya, apa Pak? Tadi aku udah dapet inti poin dia. Bagus. Sebenarnya bagusnya dia jadi narasumber untuk tadi depan komisioner biar tahu. Iya, biar paham. Jadi nggak asal main perintah. Iya. Kadang-kadang mereka juga nggak ngerti apa yang mereka perintahin ke Iya, kita. biar tahu mereka yang setelah itu dari mana. Iya. Enggak, gue bukan apa-apa Mbak Sami kan. Gini kemarin kan. Apa itu? Konsultan itu udah. Ini temannya saya. Tapi ya udah lah. Nanti lah kalau gue bahas ke situ lah Mbak. Iya. Tapi malam masih ada, ini udah berangkat. Besok. Bawa sini kan nanti. Kenapa? Mau makan dulu? Mau makan dulu? Hah? Maksudnya kita nunggu sana, dia ngambil mobil Oh, gitu. ya udah. Iya gitu. Kami nunggu sana. Ya udah. Ya udah, nggak apa-apa. Kita langsung ambil aja. Kayaknya mau jajan bisa lebih gampang. Oh iya. Kayaknya kalau itu ini deh Pak. Oh harus download aplikasi. Kira barcode gitu pas scan. Soalnya biasanya Nunggu depan tangga. Oh. Ini apa? Oh ini ya fotonya ya. Terus dia ikut nonton. Oh. Wah macet ini parahnya. Enggak. Apa Minang? Sumbar. Sumbar ya? Oh iya. Sumbar. Mirip ya? Logatnya Minang. Jangan tadi kan waktu kita rapat itu Kayaknya udah lapar lagi gitu. Jam berapa sih ini? 4 makan. udah usah 5. Makan kita? Emang macet loh. Makan mbak? Sudah, Makan ngomong di ikut mana? aja. Pasti macet. Gua ngeri jam segini hujan macet jam orang pulang kerja. Jadi dia. Macetnya pasti luar biasa gila. Iya. Sejalan aja ke arah kantor. Nangis darah ini macetnya. Hari ini orang-orang yang kita temuin orang-orang yang Kualitas. intelektual, Iya. profile. Iya. Karena orang yang berkualitas gitu, intelektual mereka low profile. Iya, biasanya mereka nggak usah nunjukin mereka pinter juga udah tahu. Ini orang pinter nih. Bu apa tadi begitu? Iya. Ya ilmu padi lah, iya kan? Oh dingin banget tadi di dalam. Iya, aku Aku itu mah kebelet enak. pipis. Bajuku hangat. Iya. Enak, aku udah beku tanganku. Pipis. Aku malah di Udah gua di kode luar. 2 kali Mbak Mara. Iya. Terus si bapak mau ngobrol itu, Pak Jas. Iya, senang dia ngobrol. Senang ngobrol. Cuman enaknya ntar kita kopi Pak. Spencer ada kopi. Tadi kan disuruh ke kopi. Iya. enaknya nanti itu. Kan gak enak juga kita dia ngobrol, kita baru ketemu celamitan ambil kopi. Memang Apa sih? CD Pak. CD itu kelas mana? Jadi
CD bukan plat. Karena dalam. Tapi itu ada CD. Dia nggak tahu. Korps diplomat. Oh, itu CD tuh. Itu CD itu korps diplomat. Itu diplomat Bu. Jadi kalau dari kedutaan, embassy pasti depan embassy manapun lah pasti dia CD. Korps diplomatik. Kalau saya ngiranya Meikarta Bu. Gak kepikiran aja gitu. Ngawak dia Bu, ngawak dia Bu. Gak pernah kepikiran di jalan. Soalnya makin lucu. Bentar lagi minta pulang. San nggak harus kok lucu terus. Enggak lucu itu cuma kepikiran aja. Lucu adalah sebagian dari iman. Kemarin sempat ada orang lain tuh penghalang. Iya. Dapat dari Mas Awang. Betul. Abang. Bersyukurlah istrimu ya. Iya. Harusnya gitu. Berbahagia. Kemarin sempat ada proses Sebenarnya udah semua dilakukan tapi ngawur-ngawur tuh nggak project serap. Iya. Apa? Sebenarnya dibilang itu udah dilakukan. Tapi dulu zaman dulu itu dibuat hanya penyerapan. Jadi itu kerjanya memang ada proses bisnis. Hanya penyerapan dan ngawur isinya. Kalau buat tunjukin itu malu-maluin. Iya. Serius. Ya udah Kelihatan jadi banget kasalnya karena dia paham. Generator aja di bagian kita ada 4 Pak. Apa? Satu lagi bagian apa tadi? nanti di googling aja, di googling. Dia bukan orang tolol loh. Nanti kalau sebagai contoh nih Renstra dari Green kan, contohnya seperti Renstra itu. yang Mbak kasih itu kan memang aku tahu buatan Ade Salmon. Nanti kalau gua kasih ke dia malu-maluin, kenapa? Dia tahu nih asal banget. Itu Bukan. ini ya Mas. Konsultan mana? Kenapa appraisal yang nggak ini? Karena Renstra dan lain-lainnya itu semua dianggap nggak layak. Nggak mungkin kita ceritain, tapi udah itu out of the record aja. Makanya tadi gue bilang belum ada, lebih aman. Dia baca, dia tahu, ya berarti dia emang paham. Dia orang yang menguasai. Iya. Daripada gue kasih lihat yang ini, kan malu-malu. Ya berarti kalau masalah visi misi kita garis besarnya sendiri. ambil dari Perpres aja. Ya, Komisi Kejaksaan Kita itu baca benar. Perpresnya apa, nanti kita ambil dari situ yang mana Irisannya. yang pas masuk di untuk Dari Komja kan. rencana program presiden ini RPJMN 7 gitu ya, yang sekarang dibuat Polkam. Dan mereka juga ya harus sesuai dengan fungsinya apa, pengawasan Padahal di eksternal. atas mereka buatnya dari bawah. Maksud gue itu Mbak yang harus diterangkan ke komisioner, tapi dia yang menerangkan. Jadi harus buat FGD, bukan FGD ntar nggak jelas Iya. MPH lah, hantu belau lah. Iya betul. Arahnya kemana? FGD bulanan bukan hanya tentang hukum, Iya betul. kita juga harus aware dengan diri. Ya. Kayak goyang-goyang. Aku begini-begini. Iya Bu. Apa Ya, bodoh? bukan karena Kalau aku- perlu PPI ini di FGD kan buat dia biar tahu kalau komisioner itu mereka nggak berhak gitu loh. Nah, sebenarnya bagus kalau dia jadi PP ini bagus. Karena Tadi gue bilang dia Oman benar-benar terjun langsung dalam pembangunan. Oman kalau gila gue paling setar ya gara-gara pakai biru. Bagus-bagus ini lu ya Pak ya, yang lu temui hari ini. Alhamdulillah rezeki kita. Rezeki bersama. Malah minder tadi yang kedua. Hah? Karena dia paham. Paham banget. Aja tadi. Enggak, gue minder karena sebenarnya dia bilang itu sudah dilakukan, tetapi kita lakukan itu jadi kalau gue kasih hasilnya malu. Aku malu tadi dia ngomong gini-gini. Komisionernya aduh ditanya komisioner. Maaf. Visi misi. Hah? Aduh. Kenapa kok nggak jadi-jadi nih visi misi gitu kan? Pertanyaan gua, kok mereka bisa lolos? Ya, sebenarnya saya nggak lolos. Tapi kan ada yang melolos. Cuma karena kehendak Tuhan. Sampai begini apa? Aku dari advokatnya dia dari Bali kan. Bisa dari praktisi, akademisi juga bisa. Oh dapat tawaran juga. Karena di bomba ini ya. Loh, oh lu bisa ya? Bukannya lihat Pak Josi ini. Tadi yang orang taruhkan itu kan bisa mematahkan. Oh enggak, dia begini kan. Iya, dia Dia membuka jalan. awalnya si sendiri ini agak Apa sih Skeptis. skeptis ya? tapi akhirnya Gara-gara Bapak ini kan langsung dia udah. Oh itu kalau gue masalah kenal sama dia siapa? yang giring ini. Oh, kenal? Dulu pernah kuliah bareng. Oh, Makanya muka gue berubah kan, dulu gue gemuk. iya dulu cabi. Enggak mau hujat cok di UI. Lu dulu idaman para tante-tante. Dia nggak itu karena Dia dulu putih, Kalau cabi. beliau malah nggak berubah ya Pak. Dia pasangan.
tambah tua aja sih. Bahkan dia dari awal ini komen SD, kalau saya ini kesini. Tapi Pak Jas ini langsung, enggak, mereka ini cuma begini. Karena Pak Jas itu punya pengalaman yang Ya. sama kita. Ya, kan makanya aku cerita dulu profil kita, background kita, dia langsung. Iya. Kami bukan pegawai Polkam. Ya, nah, paham dia di situ. Iya. Tapi kamu di Polkam. Saya kenal. Kalian kenal nggak main? Itu semua mobil bus. Oh iya. Kita lewat mana nih? Sini. Dengan kita pamit ke bawah. Jadi sebelumnya rapi. Kita bawa ke Temanggung, kita tambah busuk. Iya. Oh, ngapain kita ketawa dulu? Kawan ya. Arah ke kantor aja ya, sekaligus kalau misalnya ada tempat kita bisa melipir makan. Oh. Ya. Ini namanya pelayanan satu pintu. Naiknya satu pintu. Satu pintu kita ini. Kita perlu nggak ke SDM, Mbak? Ayo, kalau memang Yuk. ini Ada si Hite di situ, jaksa eselon 1. masih hite. Itu teman kuliahku juga itu. Oke. Jadi kita lihat kemungkinan yang semua yang bisa backup kita, Iya. nanti kita buat. Yuk, situ Koordinasi. SDM yuk, eselon 1. Kita cari apa ke irisannya. Sekaligus nyari siapa tahu di situ ada jabatan lagi. Bang, lu masih tega sama gua. Kita sekelas loh. Selama gua di sini, lu jangan kemana. Oh iya. Iya. Udah anteng dia. Iya. Kan tim Santai. support, ya kan? Sama kita, Mbak. Tenang. Kami kamar kuring. Ini BNN. Pengen nengok. Yang cheerleader siapa? Komisioner. Pom-pom girl. Orang nggak mau kerja. Itu kan kayak gitu kan kita tahu ya, tahu kenyataannya di Komisi Kejaksaan jadi geli sendiri kan. Iya. Ampun, kualitas komisioner begini. Sebagus apapun personelnya kita di sekretariat, kalau komisionernya ngacrut, ya nggak selesai masalahnya. Ada pakai maps nggak bang? Ada yang mau eksis jadi ketua PPID. Iya, makanya kacau banget. Ya ampun. Cuman kasih program bikin website lah, bikin ortala lah, Ampun. nggak mutu banget. Bikin ke inovasi apa yang baru? 4 tempat kita dalam sehari hebat ya, Mbak ya. Iya. Yang satu nyasar sih. Seknek. Malabar. Brin 1, Brin 2, 4 tempat loh. Malabar. Iya dong, kita cas dulu di situ. Tidur bentar. Untung tas ya Pak. Iya. Nyambung ketemu orang. Bener. Hari ini Hubaga nik. Yoi. Apa Kalau lagi? Yanis Jaldisnya luar kota, kita Jaldisnya keliling DKI. Yoi. Kan Jaldis juga kan? Yoi. Mbak. Emang harus begini, Baga. Oke, hiburannya kita kan ini. Mereka jalan-jalan doang. Paling apa perkara? Mereka nambah ilmu enggak? Enggak. Nambah ilmu sambil jalan-jalan.